Refresh Bu. Udah. Terus kalau mau lihat yang nonton siapa aja Ini nanti di sini. gitu. Iya, di sini biasa ada. Oke. Ini tampil di sini ya. Oke. Udah bisa ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Aduh. Halo. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak ya? Kalau saya mau lihat Ibu, kalau wajah saya sih nggak penting ya. Yang penting suara saya bisa kedengaran nggak? Ibu boleh? Ya. Udah ada 5 orang aja. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, ayo cepetan siapa yang nonton pertama kali, aku mau kasih hadiah karena ini kesalahan saya dari awal nih, masuknya susah banget, ada kesalahan teknis, harusnya dimulai 9.30 tapi baru kita mulai di 9.51. Saya minta maaf banget ya Ibu karena loadingnya agak lumayan lama. Nah, saya mau lihat yang pertama kali nonton ini siapa ya? Coba dicatat namanya ini, Ibu Ria Wulandari. Udah ya. Ibu Ria Wulandari, saya mau bagi hadiah. Tolong Bu Ria Wulandari kasih alamatnya, mau kirim ke WA saya boleh, mau taruh di laman komentar juga boleh. Pagi-pagi udah ngasih hadiahnya apa ya? Nih, Aceh Vestara. Suara aku di skip aja. Belakangnya. Di situ nantinya semuanya. Oke. Baiklah, sambil kita tunggu yang lain. Ayo mana biar kita mau mulai tuh. Dari Palembang hadir. Jauh banget Palembang. Halo Ibu, selamat datang, semangat pagi. Terus ada lagi dari Wonogiri. Halo. Masya Allah, jauh-jauh ya. Dari Lampung Selatan. Halo. Ini sama-sama Lampung nih Bu. Assalamualaikum. Oke. Nih. Amin. Ini kayaknya Pak Bahar nih yang ngetik nih. Halo Pak Bahar, assalamualaikum, semangat pagi. Sudah mau dimulai apa belum nih? Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini tuh kita mau bahas tentang yang namanya Kordimun kayaknya. Tapi sebelum saya sapa, saya mau teman-teman, ibu-ibu siapin semua dulu, ramein dulu. Dari Banyuwangi sudah hadir, semangat pagi Ibu. Terus kemudian dari Lampung Selatan lagi, semangat pagi. Terus ayo yang banyak yang nonton, biar nanti hadiahnya, ini hadiahnya 1 ya, udah dikasih ke Bu siapa tadi? Bu Ria Wulandari ya. Nah, namanya sama tuh Bu Ria. Bu Ria dari pagi-pagi sudah siapin energinya, siapin kuotanya. Jadi rezeki Ibu nih dapat 1 botol Acai Plus. Nah, kenapa saya belum bagi Kordimun ya? Nanti karena saya mau bedah produk dulu. Kita belajar sama-sama. Ayo, siapa lagi? Dari mana lagi yang paling jauh? Kangen sama Mbak Ula nih, ya ampun Ibu Siti Hotima. Assalamualaikum Ibu, saya juga kangen banget. Sudah kayak ala-ala penyiar radio ya. Ini saya ada timnya nih, di depan saya ada namanya Mbak G sama Mas Re. Mereka nanti mau bantu, insya Allah nanti ke depan mereka presentasi, gantiin saya di sini.
Ibu, saya juga kangen. Semoga Ibu dalam keadaan sehat, puasanya lancar semuanya, terus kemudian berkah ya Bu. Jadi puasanya diisi sama hal-hal yang positif, seperti kayak sekarang bedah produk. Saya nggak pakai masker supaya saya nggak aus. Jadi mohon maaf kalau kalian agak terganggu, maaf ya, gitu. Jadi Sidoarjo, halo Sidoarjo. Jauh-jauh ya, aku mau dong acenya. Boleh, Bu Siti Khotimah. Nanti Ibu ikutin terus sampai selesai. Terus ada pertanyaan apa, monggo. Nanti saya kasih acenya. Masih muda Bu, usia 21 tahun. Oh iya Bu Nana masih muda. Sama kayak saya, usianya 16 tahun. Bu Ria Wulandari nggak komen-komen udah keluar. Iya, udah keluar ya. Coba lihat Bu Ria Wulandari, kalau udah keluar hadiahnya diambil lagi loh. Alamatnya mana nih Bu Ria Wulandari nih? Ayo nanti saya kasih Bu Siti Khotimah nanti. Terus saya mau mulai aja deh, biar nggak lama-lama ya. Lumayan lah udah ada 1.000 orang yang nonton. Jadi kira-kira bisa bisa kita mulai. Sebelumnya saya berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi NASA, semangat pagi sahabat NASA, semangat pagi Pak Bahar yang sudah pagi-pagi sibuk banget. Udah, ayo pulang, standby cepetan, banyak yang nunggu. Masya Allah Bapak selalu sehat, Bapak selalu berkah, dan semoga urusan Bapak dilancarin. Terima kasih. Saya sudah lagi-lagi dikasih kesempatan buat masuk ke ibu-ibu yang kece-kece badai, yang cantik-cantik, dan ketemu lagi sama teman-teman NASA. Ibu Ria Wulandari sudah hadir ya? Oke, Ibu Ria Wulandari tolong dipantengin terus ya, karena saya butuh alamat Ibu buat kasih produk AC Plus-nya, karena Ibu orang pertama yang menjadi pilihan kami untuk mendapatkan hadiah AC Plus. Nah, sampai sesi kita berakhir nanti, saya akan tetap bagi-bagi hadiah. Di sini ada AC Plus dan Cordimun tentunya. Nah, saya mau tanya, siapa di sini yang sebelum kita mau bedah produk sudah siapin produk Cordimun? Ayo, coba mana? Ada nggak kira-kira yang sudah tahu hari ini kita mau bahas Cordimun dan sudah siapin produk Cordimunnya? Siapa? Ayo ngomong. Semangat pagi. Nah, banyak yang mau Aca ya. Nanti ayo, pokoknya terusin aja. Tungguin aja, pantengin terus. Mana ya yang sudah siap ready Acai? Kasih tahu saya gitu. Nah, nanti saya mau kasih surprise lagi. Soalnya jangan sampai kita mau bahas bedah produknya tapi nggak tahu produknya apa gitu. Produknya kayak gini loh. Mana ya? Kayak gini loh. Ini namanya Cordimun. Tara, sempat yang katanya inden-inden karena kemarin sempat habis. Jadi hari ini mudah-mudahan yang sudah beli langsung pada habis di etalasenya. Jangan tuh, ada yang tunjuk tangan. Cordimun dan Aceh selalu siap, Masya Allah. Bu Mafis, terima kasih. Bu Siti Khotimah juga. Wow, ini ibu saya nih, selalu loh dia ready, Masya Allah. Oke, baik. Tolong pastikan Cordimunnya selalu ada di samping ibu, karena saya mau bikin closing nanti supaya mau ngajarin juga di sesi akhir kita presentasi nanti bagaimana cara menjual, bagaimana cara mengclosingkan produk Cordimun. Jadi pastikan ibu harus dapat feelingnya dulu sama Cordimunnya. Ibu harus pastikan juga mengenal lebih jauh tentang produk Cordimunnya, gitu ya. Cordimun keluar terus dari etalase, Masya Allah. Aduh, keren banget nih ibu. Tolong ibu nanti share juga Bu Mafis kira-kira jualannya gimana, biar nanti teman-teman yang ngerasa susah jualan, yang ngerasa nggak pernah closing, kita bagi ilmunya. Bisa jadi nanti Bu Mafis Rawati ini bisa dapat hadiah dari kita ya. Ayo semangat ya. Baik. Oh, banyak tuh. Cordi selalu siap. Oh, nanti boleh di screenshot ya. Nah, biar nanti buat di screenshot ini sama ini ditekan ting gitu. Dua batas bawah. Nah, bisa nggak? Barengan. Iya, mati dia. Nah, gitu. Oke, kita mulai. Baik. Hari ini kita mau bahas Cordimun. Kenapa Cordimun hari ini menjadi pembahasan yang penting? Satu, dengan kondisi pandemi masih tetap, ya kan?
Terus yang kita nggak tahu coronanya kapan kelar-kelar, tapi hari ini saya nggak mau bahas lebih lanjut tentang virus coronanya. Kenapa? Karena terlalu mumet ya. Jadi lebih baik kita happy-happy aja, bahagia-bahagia aja. Ternyata ada di sekeliling kita yang memang benar-benar sangat-sangat membutuhkan produk Cordimun ini. Baik, tema hari ini kita mau bahas tentang imun kuat. Semua penyakit lewat hanya dengan Cordimun. Kenapa saya dan Pak Bahar memilih tema ini? Karena pertama, sejauh yang kita dapat riset bahwa pasien atau teman-teman yang konsumsi Cordimun itu adalah yang merasa sudah punya penyakit berat. Nah, jadi saya udah punya masalah jantung nih, saya udah punya kolesterol, saya udah punya diabetes, baru dia buru-buru deh konsumsi Cordimun. Jadi kesannya itu Cordimun ini adalah obat saya bilang bukan tempat pembuangan akhir ya, enggak, tapi kayak misalkan orang kayak sudah ngerasa hopeless, mau dikasih obat apapun ujung-ujungnya lari ke Cordimun. Nah, ini yang mau kita rubah mindsetnya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ternyata Cordimun ini lebih baik dikonsumsi sebelum terjadi masalah tadi atau masalah yang menyebabkan kenapa? PPT-nya nggak ganti di situ. Oh iya, nggak ganti ya? Atau belum? Oh iya ya. Nah, yang ini. Oh yang ini, baik. Udah? Belum? Sebentar, ada masalah teknis, PPT-nya kita nggak ganti. Kenapa ini? Ini. Oh, baik. Ternyata salah ya. Sebentar Bu. Itu masuk deh. Yang tadi. Tunggu, soalnya dia ada ini agak lama. Tunggu ya. Nah, sambil nunggu PPT-nya berpindah, hari ini, nah bagus. Jadi mohon maaf ya Bu, untuk nggak salah kamar yang pasti. Nah, jadi gini, kenapa tadi kita ambil tema ini? Yang pertama adalah kita mau rubah mindset dari customer atau dari pasien ibu atau dari mitra yang merasa ketika sudah kena penyakit berat baru bisa ingat sama Cordimun. Nah, itu kita mau rubah. Artinya apa? Sebelum itu terjadi, kita harus maintenance. Berarti harus melindungi diri kita atau melindungi tubuh kita dulu dengan Cordimun sebelum terjadi penyakit tertentu atau penyakit yang kita anggap parah. Nah, biasanya kita sudah habis, Mbak Ulan karena harganya mahal nih, nggak bisa. Jadi saya pakai dulu lah yang medis dulu, pakai dulu yang ini, yang itu. Nah, menurut saya, kalau dari awal sudah bisa ditanggulangani dengan Cordimun, kenapa harus cari produk yang lebih mahal gitu? Jadi maksud saya, kita lebih aware dulu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Kalau memang mau cepat sembuh, mau cepat sehat, mau cepat baik masalah yang dideritanya, maka nggak usah coba-coba dengan produk lain, langsung dengan Cordimunnya mau kita rubah mindsetnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang butuh produk ini? Nah, sebelum ke sana, itu kan artinya closing ya. Jadi sebelum ke sana, saya mau bahas dulu kenapa ibu merasa butuh dengan Cordimun. Kenapa kita itu harus konsumsi Cordimun. Nah, itu dulu. Ada apa sih di Cordimun gitu. Jadi jangan mikir bagaimana cara closing dulu, bagaimana cara saya dapat dapat customer, bagaimana saya harus dapat duit banyak. Jangan itu dulu yang dipikirin. Yang kita pikirin adalah bagaimana ibu mengenal Cordimun dengan baik. Gitu ya, bagaimana ibu-ibu bisa menjual Cordimun dengan baik, karena ada peribahasa yang menyatakan kalau bagaimana mau sayang kalau nggak kenal gitu ya, apa sih namanya itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi sayangin dulu produknya. Jadi nanti ketika sudah merasa pede jualannya, merasa pede produk knowledge-nya, tahu bahannya, jadi ketika ada pertanyaan bisa dijawab semua, sudah otomatis dengan sendirinya ibu akan closing. Percaya sama saya. Nah, saya mau bagi sedikit. Kenapa? Karena mungkin saya lebih dulu mempelajari Cordimun, atau lebih dulu karena memang sudah dari 2000 berapa ya Cordimunnya sudah ada. Jadi insya Allah sih sudah ada di luar kepala. Nah, buat ibu-ibu yang baru bergabung, yang belum jadi stokis, saya doakan setelah ini bisa jadi stokis semua. Dan di etalasenya penuh dengan Cordimun, dan produk-produk Cordimun yang sudah lama di etalase, yang sudah hampir pasti dari sini nanti akan ada bilang sudah mau ED dan segala macam. Saya berharap mudah-mudahan langsung cepat keluar produknya. Nah, oke. Hubungannya apa dengan Cordimun?
dengan pola hidup sehat? Saya mau bilang dulu nih, sebenarnya dengan ada yang bilang Mbak Ulan, kenapa saya butuh Kordimun? Saya sudah sehat, benar. Kalau sudah sehat, tidak perlu konsumsi suplemen apapun, nggak perlu olahraga, nggak perlu makan makanan yang terlalu diet segala macam. Cuma dengan kondisi sekarang, apa iya kita merasa 100% tubuh kita udah sehat? Saya rasa enggak. Berat badan tubuh yang ideal pun udah pasti beresiko terpapar suatu virus dan lain sebagainya. Artinya apa? Mempunyai potensi untuk hidup nggak sehat. Emang iya sih, kita dengan kondisi sekarang emang bisa, apalagi sorry ya Bu Ibu, dengan kondisi hidup di Jakarta, emang bisa nih tidur tertib 8 jam sehari. Terus cairan konsumsi air mineralnya bisa 8 gelas per hari minimal. Terus olahraga teratur, terus tanpa ada polusi, bisa makanan sehat. Saya rasa hidup seperti saat ini, dengan kondisi saat ini yang dimana-mana ada virus di sekeliling kita nih, yang kita nggak tahu mau perangnya sama siapa. Kalau perangnya sama orang, lagi-lagi mungkin kita bisa kelihatan fisiknya ya, bisa lebih aware. Oke, gue nggak mau temenin dia nih karena dia jahat mungkin gitu. Tapi kalau virus nggak bisa, di mana-mana semua sudah ada. Artinya apa? Hidup sehat pun, tubuh kita yang sehat atau ideal pun, udah pasti akan terjadi potensi untuk kena yang lain-lain tadi. Nah, artinya apa? Meminimalisir terjadinya virus dan semua masuk tadi. Salah lagi ya? Kenapa nggak ada ya? Meminimalisir semua yang berarti nggak usah harus dipakai gini kali ya, nggak usah di slideshow ya. Oh ya sudah, baiklah. Jadi meminimalisir terjadinya masalah virus yang masuk, kuman yang masuk dengan cara apa? Menjaga pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehatnya seperti apa? Ya ini tadi, ada istirahat yang cukup, kemudian olahraganya teratur. Ya sebenarnya sih olahraga juga nggak harus tiap hari, minimal seminggu 2 atau 3 kali, ya 30 menit lah setiap olahraganya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa olahraga Mbak Ulan, saya nggak bisa nge-gym keluar, ya sudah di rumah aja. Bagaimana? Ya itu tadi, kita punya kuota ya, joget-joget sedikit, mungkin ada aerobik atau segala macam. Aduh Mbak Ulan, saya tuh sibuk banget Mbak, nggak sempat olahraga. Ya sudah, nyapu ngepel dan lain sebagainya. Aduh nggak sempat juga Mbak, misalkan terlalu sibuk, ya udah mencoba hidup bahagia aja deh Bu kalau gitu ya kan. Nah terus tapi dengan kondisi puasa begini sebenarnya kita sudah bagian dari ibadah yang mendetoks tubuh, ada hubungan dengan kesehatan juga Bu. Nah jadi apalagi kalau Ibu sudah puasanya baik, terus kemudian ibadahnya baik juga, ditambah dengan olahraga sedikit, itu saya rasa sih detoksnya lebih keluar lebih cepat gitu. Nah terus kemudian apalagi konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur itu biasalah 4 sehat. Buah-buah itu nggak harus hari ini makan apa yang mahal-mahal, nggak. Biasanya kayak yang kalau di sekeliling kita kayak pepaya itu masih dalam kondisi yang murah. Pisang juga itu pemenuhan energinya juga bagus. Jadi nggak harus buah yang mahal. Yang penting ada masuk asupan buah dan sayur gitu ya. Terus kemudian berusaha untuk relax, artinya menghindari stres. Kenapa? Kondisi sekarang ini, apalagi masa pandemi ini, tidak hanya kita yang kita lawan ini adalah virus dan lain sebagainya, tetapi bisa terjadi potensi stres. Kenapa? Kebanyakan di rumah aja stres nggak Bu? Saya rasa stres. Mau ngapain gitu ya, yang dilakukan itu aja. Terus kemudian nggak bisa kemana-mana, akhirnya stres. Stres itu mending kalau nggak hobinya makan. Untuk sekarang puasa, mungkin kalau misalkan nggak puasa, nggak Ramadan, mungkin di rumah aja makan terus gitu ya. Jadi efek dari stres tadi memicu makan terlalu banyak. Efeknya nggak cuma obesitas atau kegemukan, tapi juga memicu penyakit-penyakit lain masuk. Nah, timbullah pola hidup nggak sehat. Terus yang terakhir apa? Selanjutnya apa? Memiliki banyak penghasilan. Mungkin ini jangan dianggap serius. Kenapa? Karena menurut saya gini, orang yang merasa hidupnya sehat, biasanya semua kebutuhannya juga terpenuhi. Nah, saya mau ambil di sini kenapa harus memiliki banyak penghasilan. Sebenarnya nggak memiliki banyak penghasilan sih, lebih ke punya income sendiri, punya pemasukan sendiri. Dengan cara apa? Sebenarnya Ibu dengan bergabung di NASA itu udah pilihan yang sangat tepat. Karena udah di rumah aja, bisa ngurus suami dan anak, terus nggak kemana-mana, tapi bisa memiliki penghasilan. Potensi untuk mendapat penghasilan itu ada. Kira-kira bahagia nggak? Bahagia dong, karena apalagi udah bisa closing dan segala macam. Nah, untuk bergabung menjadi member di NASA itu juga sebenarnya kan udah butuh perjuangan ya, gitu loh.
Nah, artinya apa? Artinya ibu dan bapak sekalian punya kesempatan untuk memiliki banyak penghasilan. Dari mana? Ya ini contoh dari closing produk, terus kemudian produk kan nggak cuma Cordimun, ada banyak ya di NASA. Nah, pasti dengan sendirinya kalau itu berhasil akan terjadi bahagia. Nah, kalau bahagia, kira-kira hidupnya sehat nggak? Itu salah satu poin atau salah satu kalau menurut saya bahagia itu salah satu indikator untuk mencapai pola hidup sehat, itu menurut saya. Kenapa? Karena kalau sudah bahagia itu kita bisa melepaskan hormon jahat, menghilangkan hormon stres yang mengakibatkan kita agak susah kena penyakit, agak susah kena virus dan lain sebagainya. Beda sama orang yang kebanyakan murung, ya kan, pikirannya negatif terus, apalagi suka julid, terus kemudian suka ngomongin sana sini. Nah, itu mungkin beda lagi Bu, indikatornya. Yang ada nanti virus-virus semua gampang masuk, karena kita jadinya juga mikirnya yang enggak gitu loh, jelek. Nah, mungkin itu simple, lebih ke psikologis sih yang saya mau bahas ini gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah konsumsi suplemen. Nah, kenapa? Karena dengan kondisi sekarang ini kita butuh tameng itu butuh senjata yang harus melindungi kita. Jadi kayak polisi yang ada dalam tubuh kita. Kita udah psikologisnya sehat, terus olahraganya teratur, makan makannya teratur. Kira-kira saya butuh booster nggak dari luar? Vitamin, suplemen, segala macam butuh nggak? Saya bilang untuk saat ini butuh, dan untuk kedepannya butuh. Kenapa? Satu, menjaga antibody ibu supaya tetap dalam keadaan sehat. Kemudian bisa mencegah virus supaya tidak masuk lebih mudah ke dalam tubuh gitu. Jadi jangan lupa konsumsi suplemen. Nah, kebetulan suplemen itu bisa macam-macam, bisa vitamin C banyak ya. Terus ada lagi nih Cordimun juga penting. Kenapa? Karena tadi untuk meningkatkan imunitas tubuh, supaya tidak gampang masuk virus dan lain sebagainya ke dalam tubuh. Nah, bagaimana kalau misalkan bulan saya tuh udah punya diabetes, punya kolesterol, terus saya juga punya hepatitis, terus kemudian juga saya cuci darah, pokoknya penyakitnya diborong semua. Kira-kira butuh nggak minum Cordimun? Ya udah nggak saya jawab, udah pasti butuh banget. Nggak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi untuk membuat kondisi tadi, penyakit-penyakit tadi dalam kondisi normal, prosesnya itu bisa dengan mengkonsumsi Cordimun gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah versusnya Bu, misalkan kayak tadi ada pola hidup sehat, yang sekarang pola hidup tidak sehat. Nah, nggak ada ya gambarnya ya. Nah, pola hidup tidak sehat. Oke. Nah, apa aja? Kayak misalkan udah sekarang nih males-malesan nih, suka konsumsi makanan yang siap saji, ya kan? Terus kemudian kurang olahraga, nah adanya polusi udara atau radikal bebas, kemudian kurang tidur, dan adanya paparan radiasi, sering main handphone segala macam. Nah, handphone itu juga mohon Bu, tolong dibatasi. Ada waktu-waktu tertentu yang kita harus standby, ada yang memang harus perlu diistirahatkan. Kalau bisa pada saat tidur, ya sudah fokus tidur, handphonenya dimatikan, nanti subuh lagi dihidupkan lagi biar tidak terpapar radiasi. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu indikator untuk pola hidup tidak sehat yang mengakibatkan imun kita akan gampang turun lah, atau gampang terpapar virus, bakteri, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa sih Mbak Ulan kurang tidur itu bisa bikin saya jadi gampang lemah? Ya jelas, karena kan semua organ tubuh kita perlu diistirahatkan Bu. Nah, sementara tidur itu adalah kualitas terbaik untuk mendetoks tubuh pada saat kita tidur gitu. Jadi waktu terbaik lah seperti itu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi tapi saya banyak masalah Mbak Ulan, jadi nggak bisa nih kalau tidurnya tepat waktu. Ya sudah, diistirahatin dulu, besok kan masalahnya ada lagi. Ibu nggak tidur juga masalahnya kan belum tentu selesai. Jadi tidur dulu biar bisa pikirannya bisa tenang, besok baru pikirin lagi masalahnya gimana diselesaikan gitu. Nah, satu hal lagi Bu, yang paling penting adalah banyak berdoa sih. Kenapa? Karena kondisi saat ini kita nggak pernah tahu hal-hal yang kayak sekarang ada bencana alam di mana-mana gitu ya. Jadi imunitas yang sudah kita jaga kadang-kadang agak stres juga mikirin hal kayak bencana segala macam. Nah, intinya banyak ikhtiar aja Bu, supaya kita tuh selalu selamat, sehat, dan bahagia gitu. Nah, kembali ke sini.
hubungannya sama imunitas. Kenapa kita itu perlu banget menjaga organ tubuh? Kenapa, Bu? Kenapa sih ginjal saya harus dijaga? Kenapa jantung saya harus dijaga? Kenapa semuanya harus dijaga? Itu tadi. Kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau under deal kayak mobil spare part itu ada umurnya, misalkan 5 tahun bisa diganti. Nah kalau kayak kita gini, organ-organ tubuh nggak bisa diganti, Bu. Kita harus jaga gitu loh, karena jangan dibilang ya itulah Masya Allah, Allah itu kayak kasih kita tuh luar biasa, lengkap, normal, semuanya ada. Nah tinggal kita bisa ngejaga apa enggak. Nah dalam posisi menjaga itu kita harus tahu sepenting apa organ tubuh kita tuh harus kita jaga. Banyak banget, Bu. Karena jangan sampai satu masalah aja ada, jantung gitu ya, misalkan gara-gara contoh nih, gara-gara masalah gigi bolong aja deh. Nah, pada simple, itu maksudnya hanya ke saluran pernafasan, tapi nanti lama-lama dia bisa mengarah ke jantung, ke paru-paru, karena bakteri bisa masuk, gampang bisa masuk lewat situ. Nah, itu salah satu contoh hal sepele yang jadinya nggak sepele gitu loh. Kenapa kita perlu menjaga organ tubuh? Satu, agar terhindar dari macam-macam penyakit. Kemudian bisa meningkatkan produktivitas. Artinya apa? Aktivitas kita semuanya itu bisa ditunjang jika kita mempunyai organ tubuh yang sehat. Kemudian kalau organ tubuh kita dijaga, apa? Berat badannya otomatis bisa dijaga gitu loh. Hidupnya bisa teratur, bersikap lebih positif. Kalau kita sehat nih, kita tuh mikir jadi kayak lebih positif, Bu. Jadi hal-hal yang masalah apapun itu pasti bisa teratasi kalau kita punya badan atau tubuh yang sehat. Nah, terus kemudian psikologis kita juga kejaga. Kayak misalkan nggak gampang stres, terus adanya, apa sih kalau kejiwaan psikologis itu namanya bipolar, yang tiba-tiba moodnya kejaga, ada yang tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba sedih. Nah, itu kan namanya dengan kondisi yang nggak sehat bisa ke arah sana. Nah, tapi kalau misalkan tubuh kita sehat, artinya kesehatan mental juga kita bisa kejaga. Terus kemudian mempercantik kulit. Dengan sendirinya kalau misalkan ibu sehat, organ tubuhnya kejaga, bahagia, udah pasti aura positif dari tubuhnya itu keluar, terpancar gitu ceritanya, Bu, ya kan? Saya juga lagi mencoba gitu. Mencoba membuang toksin-toksin atau racun-racun dalam tubuh. Contoh, orang nggak mau bayar utang, saya coba mau ikhlasin. Walaupun kadang nyesek, cuma di Islam itu ternyata saya baru tahu kalau orang punya utang itu harus selalu ditagih karena kita dapat pahala. Nah, jadi tagih aja nggak apa-apa, walaupun kita tahu dia nggak mampu bayar, tagih. Dia marah-marah, ya udah sabar aja nggak apa-apa, ibu nggak mau bayar nggak apa-apa, yang penting saya terus tagih gitu, Bu. Kadang-kadang kan orang kalau ditagih lebih nyolot dibanding yang minjemin kan, jadi nggak apa-apa. Terus ada lagi teman-teman, misalkan saya punya teman 10, nah 8-nya itu racun buat saya, kayak suka ngomongin orang, terus mending saya blacklist, nggak usah temenan, 2 aja yang penting kualitasnya bagus gitu contohnya. Terus aduh mau lebaran nih nggak punya ini, saya berusaha untuk mengikhlaskan, ya udah deh nggak apa-apa, atau juga pandemi ya kan, nggak usah harus belanja. Siapa juga ada juga yang mau bertamu kan, kita ikhlasin aja, hitung-hitung uang THR-nya nanti disimpan buat lebaran tahun depan gitu. Positifnya gitu dimikirnya. Terus kayak sekarang anak-anak saya jauh nih, ada di Lampung. Hai ibu yang di Lampung tadi. Nah terus kan stres nih ya kan, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik, terus nggak bisa lebaran bareng. Stres enggak. Jadi berusaha untuk ya udahlah, oke, baik, ini mungkin yang terbaik, mudah-mudahan insya Allah tahun depan bisa kumpul. Jadi berusaha untuk berdamai sama diri sendiri, memaafkan, mengikhlaskan, dan mencoba menerima. Bisa nggak? Ya udah, lagi dicoba gitu, karena saya mau sehat gitu, saya mau organ-organ tubuh saya itu sehat luar biasa gitu. Nah, apa sih fungsi organ tubuh kita? Banyak banget yang harus dijaga, Bu. Ada paru-paru tahu ya, nanti kita akan lebih bahas detail di paru-paru. Kenapa? Karena kordimun itu hampir 80% bekerja di pernafasan, ujung-ujungnya itu paru-paru, dan ini ada hubungannya dengan masa pandemi juga, karena beberapa literatur menyatakan COVID ini yang diserang awal itu adalah di paru-paru katanya ya, Bu. Cuma ini terbukti ada beberapa testimoni yang dia sudah positif atau reaktif kena COVID, maka di beberapa obatnya dibarengi dengan kordimun atau yang isinya cordyceps itu mengarah ke baik. Maksudnya berangsur-angsur sembuh atau membaik. Ini sudah banyak testimoninya. Jadi buat di sekeliling ibu, tetangga, atau ada yang punya masalah reaktif COVID atau memang sudah positif, monggo silahkan, Bu.
silahkan disuruh konsumsi Cordimun ya. Ini poin pentingnya. Karena kita juga ada beberapa kerjasama di beberapa rumah sakit, terutama Mitra NASA yang sudah merekomendasikan Cordimun untuk pasien COVID. Terutama juga ada di Lampung. Waktu itu saya pernah di Natar, kalau nggak salah Bu siapa yang saya lupa namanya, beliau salah satu perawat di rumah sakit Urip kalau nggak salah, dan dia juga merekomendasikan, alhamdulillah itu terjadi pembaikan maksudnya terjadi progres di pasiennya gitu ya. Ini paru-paru kita harus jaga juga. Terus yang kedua ada usus besar. Usus besar ini kan dia kayak sisa makanan itu yang bisa dibuang lewat sana. Jadi ujung-ujungnya bisa feces atau kotoran lah seperti itu. Ini juga harus dijaga. Kenapa? Karena kalau ada masalah biasanya gejalanya bisa tumbuh wasir, nyeri usus dan diare dan lain sebagainya. Kemudian juga ada lambung. Lambung juga harus kita jaga. Ini yang biasanya suka terjadi masalah mah, GERD, asam lambung, tukak lambung dan lain sebagainya. Nah, hampir setiap orang mengalami yang namanya masalah lambungnya, bisa terjadi mah minimal. Nah, terus kemudian sampai ada yang sampai terparah juga, yaitu tukak lambung yang lecet lambungnya, dan itu bisa sampai harus di laparoskopi. Nah, itu serem ya, jadi nggak boleh dianggap sepele. Nah, biasanya ini bisa dari faktor psikologis juga atau makanan. Kemudian ada lagi jantung. Nah, kenapa saya hafal banget dengan jantung? Karena 2 anak saya yang pernah saya sampaikan itu punya masalah kelainan jantung di jantung bocor. Nah, ini juga harus dijaga, Bu. Apalagi dengan kondisi sekarang, mereka lebih rentan terkena yang namanya virus apapun gitu loh, nggak cuma virus corona. Makanya ini harus dijaga banget. Nah, karena kan jantung itu kayak apa ya? Saya bilang sih salah satu faktor kita mau hidup atau mati gitu ya. Selain otak, jantung juga punya peranan penting gitu. Kebayang nggak orang yang sudah pakai ring beberapa kali, di bypass segala macam itu sampai mahal banget, luar biasa. Nah, jangan sampai terjadi hal itu, kita baru aware terhadap penyakit itu gitu loh. Kalau bisa dari sekarang dijaga gitu. Terus kemudian ada lagi kandung kemih. Nah, ini juga punya masalah kayak susah buang air kecil dan sebagainya, juga harus dijaga. Terus kemudian ada ginjal. Nah, ginjal ini yang sering terjadi hubungannya dengan produk kita Cordimun. Kenapa? Karena biasanya yang datang ke saya itu adalah yang sudah sampai cuci darah. Nah, sudah terjadi gagal ginjal. Terus sudah lagi apa? Sudah jadi kemoterapi. Nah, itu kira-kira yang seperti itulah banyak banget kasus yang masuk ke saya, Bu. Nah, sedih nggak? Sedih. Kenapa? Dari awal kita nggak konsumsi aja dulu Cordimunnya. Jadi sebelum terjadi masalah tadi, ginjalnya bermasalah. Kenapa? Karena ginjal tuh menurut saya tuh apa ya? Kalau sudah cuci darah, sudah kemoterapi, sampai punya gagal ginjal, itu artinya organ tubuh kita tuh sebenarnya sudah lama keganggu, tapi kita nggak aware, nggak peduli gitu loh. Jadi maksud saya, sebelum terjadi itu kenapa kita nggak prepare, nggak persiapin dari awal? Kalau jangan sampai, ginjal kamu harus dalam kondisi sehat terus ya, gitu, seperti itu. Alhamdulillah sebentar, saya sudah membuktikan sendiri manfaat Cordimun. Anakku waktu bayi menderita pneumonia bagusnya ada testimoni, saya bacain ya, Bu. Dari Bu Yuliati bilang katanya, alhamdulillah saya sudah membuktikan sendiri manfaat Cordimun. Anak beliau waktu bayi menderita pneumonia, beberapa kali masuk rumah sakit, terapi dengan konsumsi Cordimun, terus akhirnya sudah terlihat sehat dan daya tubuh, Masya Allah Ibu, luar biasa. Ibu Yuliati, saya ucapkan selamat. Dan kayaknya nanti Ibu berhak juga dapat hadiah nih karena testimoni ya. Tolong dicatat namanya Ibu Yuliati. Ibu nanti boleh share alamatnya Ibu di mana. Jadi saya bisa kirim hadiahnya. Selamat ya Bu. Yeay. Karena Ibu sudah memberikan testimoni, jadi Ibu berhak mendapatkan hadiah. Nanti kita akan kirim sama produk juga, Bu. Yeay. AC Plus mau nggak, Bu? AC Plus Bu Yuliati. Tolong komen ya, Bu. Kalau misalkan mau, nanti langsung saya kirim gitu. Sekali lagi terima kasih. Nah tuh ya, jadi saya kadang-kadang suka lihat komen juga nih. Kalau misalkan ada komen-komen yang menurut saya baik, bagus, dan apalagi bisa kasih testimoni,
hadiah meluncur gitu. Baik kan? Bulan berkah harus baik Bu, biar Ibu juga makin cinta sama NASA ya. Oke, lanjut, ginjal tadi harus dijaga. Terus kemudian hati. Nah, hatinya berhubungan sama hepatitis. Hepatitis itu bisa lari ke kanker juga. Nah, tapi sebelum terjadi itu biasanya ada beberapa kasus biasanya indikasi yang suka kena tipes. Nah, itu kan menyerangnya ke hati juga. Yang suka mohon maaf merokok gitu ya, terus kemudian yang suka lagi minum-minuman alkohol gitu, yang suka lagi begadang. Nah, biasanya tuh ada masalah di hatinya sih, itu yang saya tahu beberapa kasus. Nah, jadi dia suka kayak warnanya tuh kuning semua dari mata, kemudian kulitnya itu menguning. Nah, itu biasanya tanda dan gejalanya. Ada bengkak-bengkak juga. Nah, saran saya sebaiknya jika ada gejala ke sana, tolong diperiksa, dicek hatinya. Kayak kalau nggak salah hati itu nama pengecekannya saya lupa deh. Nah, itu bisa dilihat baik-baik atau enggak, ada masalah atau enggak gitu. Terus Bu Yulia, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, sehat ya. Nah, itu harus benar-benar cek lagi ya Bu. Nah, pertanyaannya bisa nggak nih nanti dengan Cordimun? Saya jawab sekarang sangat bisa banget, karena ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa Cordyceps sinensis ini yang menjadi bahan baku utama dari Cordimun kita itu sangat-sangat bisa ada jurnalnya ya Bu yang menyatakan bisa menurunkan level penyakit hati tadi gitu. Jadi bisa dinormalkan lagi. Nah, itu sudah banyak kejadian testimoni untuk penyakit hepatitis sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai obat-obatan yang lain. Mungkin mau dibarengi dengan medis boleh, tapi biasanya nggak bergantung lagi sama medis. Udah bisa langsung membaik dengan konsumsi Cordimun. Jadi ini produk luar biasa banget. Buat ibu-ibu yang belum tahu, nggak nyesel ikut bedah produk hari ini. Nah, setelah itu saya mau bahas lebih ke nih, ada lagi nih Bu Mafis ada komen nih, saya baca dulu. Konsumen saya juga tadinya setiap bulan cuci darah, alhamdulillah konsumsi Cordimun sudah tidak cuci darah lagi, Masya Allah Ibu. Ibu tadi udah dapat belum sih? Nah, Ibu coba tulis Bu Mafis, boleh nih Bu Mafis. Tapi Bu Mafis boleh nggak saya nanti di japri Ibu testimoni Bu, biar nanti ada lagi nih Cordimun sudah habis yang ketiga, baru hari kemarin sudah ada Bu Mafis dapat hadiah deh Bu Mafis. Jadi tadi yang dapat Bu Ria, kemudian Bu Mafis sama Bu Yulianti. Selamat berkah ya Bu. Nanti Ibu tolong nama-nama yang disebut nanti kirim alamatnya japri ke saya, biar hari ini juga atau besok bisa saya kirimkan hadiahnya ya. Nanti kita atur bisa Cordimun dan AC Plus ya. Ayo Bu, testimoninya lagi, Masya Allah. Ternyata bisa kan cuci darah, bukan saya ngomong loh, tapi mitra NASA dan teman-teman di NASA sudah membuktikan sendiri. Nah, itu juga sudah masuk beberapa testimoni di saya. Cuma mungkin saya nggak ada waktu buat screenshot, bikin gitu. Dulu saya rajin, sekarang agak sedikit susah karena memang udah banyak testimoni yang masuk, jadi saya anggap biasa gitu. Tapi kalau ibu-ibu mau, nanti boleh saya screenshot, saya cek-cek lagi namanya. Dan mungkin kalau yang terbaru ini boleh dikirim ke saya, biar nanti saya share ke grup yang lainnya gitu ya. Nah, ada lagi saya mau bahas tentang penyakit genetik. Tahu nggak sih Bu, penyakit genetik itu apa? Ternyata, ini yang penting nih, yang menarik nih. Ternyata penyakit-penyakit itu tidak hanya kita dapatkan dari pola hidup kita yang nggak sehat aja. Kok bisa Mbak Ulan? Yes, ternyata kita itu mewarisi keturunan penyakit. Jadi warisan itu bukan cuma uang, harta, dan lain sebagainya, enggak Bu. Tapi penyakit itu juga ternyata bisa diwariskan. Itu yang disebut kita namanya penyakit genetik. Oh ya, serem dong, serem. Makanya itu sudah saya selalu bilang sama anak-anak muda nih, kayak di depan saya ini selalu bilang, nanti kalau cari pacar, cari suami, lihat bibit-bibit bobotnya. Jangan lihat dari hartanya banyak atau enggak, tapi lebih prioritas cari sehatnya. Contoh, mohon maaf dong, kamu ada keturunan punya penyakit diabetes nggak? Gitu. Kalau biasanya kalau orang yang lagi jatuh cinta nggak peduli tuh, tapi kita bisa lihat, nanyanya gini, mohon maaf di keluargamu ada yang kena penyakit diabetes nggak ya, bapak ibunya, nenek kakek segala macam. Nah itu kalau memang kita mau detail banget ya. Cuma kan kalau sekarang kalau namanya cinta aja gitu ya, susah gitu ya. Nah kalau diabetes sih menurut saya masih bisa
ditekan karena pola hidup itu mempengaruhi walaupun kita punya faktor warisan atau genetik. Yang lebih serem itu kalau kita diwariskan lebih ke psikologis. Psikologisnya apa? Kejiwaan. Nah, contoh Bu, ternyata depresi itu bisa mengakibatkan kita menjadi kayak bipolar, kemudian ya masalah-masalah penyakit psikologis lah, stres segala macam itu ternyata juga bisa diwariskan. Nah, hal-hal kayak gini nih harus dijaga. Kenapa? Takutnya pasangan kita itu punya keturunan, ya mohon maaf ya, ada ke arah sana. Nah, itu kita harus cek juga sih, jangan sampai itu mengarah ke anak-anak kita nanti nih yang kita mau bahas gitu ya. Jadi penyakit genetik itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan, tidak, tetapi kita prepare, kita persiapkan dari awal supaya anak keturunan kita di bawah tidak mengalami hal yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaannya apa aja sih Mbak Ulan penyakit genetik itu yang biasanya terjadi? Saya ambil sedikit aja Bu. Contohnya itu ada apa? Bu Siti Khotimah. Pernah dikasih. Bu Siti Khotimah ya. Coba catat lagi Bu Siti Khotimah nih. Waduh, Bu Siti nanti saya japri. Bu Siti Khotimah juga silahkan kasih itu ya Bu, kasih saya alamat ya. Nah, siapa tahu nanti rezeki bisa dapat lagi, nanti saya sortir lagi hadiahnya. Saya lanjutin dulu ya. Ibu mau komen silakan, nanti biar teman-teman yang screenshot, nanti saya beralih ke sana biar cepat. Jadi gini, menariknya di sini saya mau bahas tentang penyakit genetik. Ternyata penyakit genetik ini juga bisa disebut penyakit turunan. Nah, penyakit turunannya itu ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu bahasa awamnya atau yang sering kita tahu penyakit kencing manis, penyakit gula. Nah, itu ternyata bisa turunan loh, dan kita baru tahu. Oh Mbak Ulan, saya pikir itu karena pola hidup aja, karena saya kegemukan, karena saya obesitas, karena saya kebanyakan makan gula-gula atau manis-manis. Ternyata bisa juga dari turunan. Yes, bisa. Kemudian yang kedua adalah kelainan darah atau hemofilia. Kelainan darah itu yang kalau misalkan, ini saya ambil contoh garis besar yang banyak terjadi ya Bu. Jadi kayak ini Bu, kelainan darah itu apa sih? Memar, mimisan, salah satu gejalanya. Terus kalau kena apa sedikit kayak lebam gitu. Nah, itu namanya kelainan darah. Nah, bahaya nggak? Ya, nggak bahaya-bahaya banget. Tapi kalau sampai tingkat keparahannya ngeri, nah itu bisa lebih membahayakan karena bisa terjadi pembekuan darah. Kemudian ada lagi depresi yang tadi saya bilang. Ini hubungannya sama psikologis atau lebih ke kontrol emosi dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya Down syndrome. Nah, Down syndrome ini saya nggak mungkin terlalu bahas banyak karena ini agak sensitif gitu ya. Jadi mungkin yang nanti saya lebih banyak bahas itu di diabetesnya. Karena apa? Karena ternyata diabetes ini hampir penyakit mematikan ketiga Bu. Nah ini sekarang luar biasa, siapapun, anak-anak pun aja itu bisa terkena yang namanya diabetes. Nah ini seperti itu ya. Nah saya mau bahas satu-satu di sini. Nah diabetes, gula normalnya berapa? Tergantung. Ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Kalau yang sebelum makan itu biasanya bisa diindikasi 70 sampai 130 mg. Nah itu biasanya masih dikatakan normal. Ada yang sampai Mbak Ulan sampai 300-400, yaitu wassalam ya. Jadi harus hati-hati. Takutnya apa? Takutnya kalau yang namanya sudah efek ke sana, otomatis suplai asupan darah juga jadi nggak baik ke organ yang lainnya, mengganggu organ lainnya seperti itu. Apa sih diabetes itu atau kencing manis? Yaitu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin. Jadi memang pankreas itu kan tugasnya menghasilkan insulin ya Bu ya. Nah ini dia bermasalah. Nah, dia bisa meningkatkan peningkatan kadar glukosa dalam darah yang disebut juga dengan hiperglikemi. Nah, ini bahaya. Nah, diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular. Dia nggak nular, Bu. Dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Dia tidak menular, tetapi bisa terjadi pada siapapun. Dalam kondisi apa? Kondisi pola hidup tadi yang nggak sehat. Nah, diabetes itu juga dibagi dua. Yang katanya diabetes kering sama basah itu sebenarnya di medis nggak ada. Tapi kita lebih tahunya diabetes tipe 1 dan 2. Ada yang sampai perlu dia insulin disuntik. Ada yang sampai badannya kurus kering, atau bahkan ada yang sangat gemuk atau obesitas. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi fisik seseorang. Nah, apa akibatnya Mbak Ulan kalau saya diamin? Biasanya itu kalau yang diabetes
yang mengalami luka itu agak sedikit sukar sembuh atau agak sedikit susah sembuhnya. Kalau saya di medis itu dulu pernah dinas Bu di rumah sakit itu sampai terjadi yang namanya amputasi atau dikubitus. Dikubitus itu biasanya penyakit yang sudah mengoreng. Jadi ngorengnya tuh saya pernah menemukan beberapa kasus yang akibat diabetes jangka panjang itu kakinya tuh udah tinggal setengah, jadi udah kayak kelihatan tulangnya doang. Ibu belum lihat kan? Saya udah pernah. Jadi itu dan sampai ada belatungnya juga sudah pernah. Jadi luar biasa Bu diabetes ini kalau saya cerita. Makanya itu yang sudah menahun, yang biasanya sudah menahun banget, saking udah bingung mau diapain, akhirnya dia pasrah tapi tidak mampu menjaga kondisi tubuhnya untuk tetap sehat. Akibatnya apa? Akibatnya itu tadi, penyakitnya jadi makin lama sembuhnya. Kenapa? Karena organ-organ lain juga sudah rusak. Itu dia. Makanya kenapa saya bilang lagi-lagi sebelum itu terjadi, apalagi kita tahu punya keturunan, punya faktor keturunan yang memang pembawa atau carrier ke kita, maka kita harus jaga. Misalkan contoh nih, saya ternyata punya potensi diabetes nih nanti nih ke depannya. Oke, saya nggak mau itu terjadi. Kenapa? Karena anak-anak saya satu masih membutuhkan dan kita juga nggak mungkin menularkan atau menurunkan kepada anak-anak kita. Lalu apa yang terjadi? Ya kita harus menjaga hidup kita tetap sehat. Makanannya dijaga, pola hidupnya tadi dijaga, terus kemudian stresnya juga dijaga, terus apalagi tidurnya juga dijaga, semua Bu. Sebenarnya simpel. Allah itu sudah memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu hal yang simpel. Ya ibadah aja itu udah kayak olahraga loh gitu ya. Rajin sholat itu udah kayak olahraga menurut saya loh. Jadi olahraga tuh penting nggak penting, tapi kalau saya sih justru dengan cara olahraga tuh saya bisa lebih rileks dan bahagia. Itu sangat penting, poin penting di saya. Walaupun tidur saya mungkin masih 3-4 jam, minum saya masih kurang, terus apalagi ya, polusi saya masih terpapar. Tapi seminimal mungkin saya melakukan aktivitas yang membuat hormon bahagia saya tetap ada dengan cara salah satunya olahraga. Nah ternyata olahraga itu juga bisa memotong jalur untuk jadi diabetes. Kenapa? Karena kalau tubuh kita ideal, saya nggak bilang tubuh saya sudah ideal, masih jauh Bu, masih jauh dari sempurna, masih jauh banget. Tapi setidaknya saya membuat metabolisme tubuh saya menjadi baik, gitu ya. Nah dengan cara apa ya? Berolahraga. Karena saya nggak mau kedepannya kena diabetes. Menjaga tubuh dalam kondisi sehat seperti itu. Terus, nah, apa yang biasanya terjadi? Tanda dan gejala diabetes, saya mau kasih tahu. Yang pertama itu sering buang air kecil. Nah, kalau ibu merasa ada tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan ini, tolong lebih hati-hati dan waspada. Pertama, sering buang air kecil. Durasi air kecil itu bisa banyak banget. Mungkin sehari bisa 10 kali, ya kan? Apalagi kalau kondisi puasa kan asupan minumnya pasti berkurang. Nah, kalau ibu buang air kecilnya sering-seringan dan warnanya juga sudah berubah, ya itu harus hati-hati, ada indikasi ke arah sana. Terus yang kedua, berat badannya turun drastis. Nah ternyata diabetes juga nggak disebabkan karena kita kegemukan, enggak, tapi berat badan juga bisa turun drastis. Inilah yang biasanya orang bilang diabetes kering, basah dan sebagainya. Orang awam kita bilang begitu, tapi sebenarnya ini dibagi antara diabetes tipe 1 dan 2. Nah rasa haus berlebihan, jadi rasanya pengen minum terus, nggak ada apa pengen minum. Nah yang kadang jadi masalah itu udah pengen minum terus, rasanya haus terus, yang diminum itu air gula. Nah jadi yang kayak sirup, teh manis segala macam. Nah itu makanya kenapa pentingnya kita menjaga kurangin asupan gula berlebih gitu loh. Kalau bisa sehari nggak makan gula itu lebih bagus. Seminggu cuma minum tehnya 2-3 kali, atau minum teh nggak pakai gula atau kopi nggak pakai gula itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kurangi gulanya, apalagi usia sekarang Bu, 40-50 tahun itu udah mungkin rentan banget yang namanya kena faktor resiko di diabetes ini. Kemudian efek apalagi, mudah lelah. Nah mudah lelah. Terus kemudian apa nih, Bu Misyati ngomong apa nih? Kok nangis? Sebentar saya baca. Bu, keponakan saya usianya 15 tahun kena diabetes. Ya Allah, sudah bolak-balik terapi ke dokter. Hampir tiap bulan ke rumah sakit belum sembuh. Malahan anaknya belum bisa jalan, tubuhnya kurus. Ya ampun Ibu, saya ikut prihatin. Bu Misyati sudah 15 tahun artinya sudah bisa minum kapsul ya. Ibu beruntung banget bisa ada di sini. Silakan Ibu konsumsikan kepada anaknya Corbimun. Dan pastikan lagi apakah beliau ini atau si Dede ini yang 15 tahun tadi suka batuk pilek.
Jika itu terjadi, biasanya kan kalau dia sudah divonis diabetes itu daya tahan tubuhnya menurun kan. Efeknya gampang banget kena virus dan lain sebagainya masuk. Nah, satu, si koordimunnya bisa membentengi tubuhnya supaya nggak gampang lemah tadi, nggak gampang masuk virus, dan antibodi tubuhnya itu dikuatin lagi. Yang kedua, lama-lama glukosa darahnya itu dinormalin. Butuh waktu nggak? Butuh waktu. Cuma ini masih mending. Alhamdulillah masih 15 tahun. Artinya prosesnya itu lebih cepat biasanya dibanding kita yang sudah usia 40-an. Jadi saran saya silahkan monggo ibu konsumsikan Cordimun sehari 1 aja dulu. Ya kan? Pagi boleh, siang boleh, malam boleh, atau pada saat berbuka puasa langsung diminumin. Dan tolong ibu perhatikan lagi asupan makannya. Kurangi gulanya Bu, tapi dia nggak bisa kalau nggak makan gula. Kasih gula jagung atau stevia. Banyak banget di luaran yang jualan stevia itu lebih aman. Kasih Bu, jangan pakai gula yang gula biasa kita konsumsi ya, jangan. Terus makanannya apalagi hindari lagi yang karbo tinggi. Contoh kayak mie itu juga kan mengandung karbo tinggi, tepung-tepungan tuh kurangi deh. Karena itu bisa memicu terjadinya diabetes. Jadi percuma bolak-balik ke rumah sakit kalau pola hidupnya nggak dijaga sehat. Jangan. Jadi dirubah dari sekarang. Nah, sekarang sudah ketemu saya, ada Cordimun. Ibu silakan dikonsumsi 1 hari 1. Ibu tolong kasih saya testimoni nanti khusus si pasien ini ya. Jadi jangan diada-adain, jangan nggak ada-ada. Jadi benar-benar pasien ini khusus buat ibu, setiap per minggu saya pantau. Jadi nanti setiap 1 minggu kita cek kontrol gula darahnya naik apa turun, nanti seminggu lagi naik atau turun ya. Tolong ibu kabarin ke saya, udah tahu nomor saya kan, nanti di akhir acara sudah ada nomor juga. Nanti ibu bisa komunikasikan dengan saya ya, Bu siapa tadi? Bu Misyati ya. Nah, mau dong Bu dapat Cordimun buat konsumsi ya, ujung-ujungnya mau dong Bu ya kan. Ya udah ini dulu dicoba yang buat tadi ya Bu ya, nanti Bu kasih testimoni, nanti saya kasih hadiah. Bu Naname ngomong apa nih, dapat testimoni dari konsumen katanya alergi dingin, alergi nafasnya, sesak, sering pakai jaket karena nggak kuat dingin, konsumsi Cordimun habis 2 botol, sekarang lebih sehat, nggak pernah pakai jaket tebal lagi. Ya dong, jadi mungkin itu lebih ada di saluran pernafasan. Itu testimoni yang sangat biasa Bu, dan itu sudah benar-benar terbukti. Jadi ada beberapa kasus yang saya bilang asma itu nggak bisa sembuh, tapi untuk terjadi pemicu asmanya kambuh dengan konsumsi Cordimun itu sangat-sangat bisa, dan testimoni sudah banyak banget. Jadi buat ibu-ibu yang punya kerabat, keluarga, anak, atau tetangga yang punya gejala asma atau memang sudah punya penyakit asma, monggo silahkan diberikan Cordimun karena ini sangat-sangat luar biasa, bekerja banget. Ini bekerja banget, dan itu udah banyak banget testimoninya. Nah, lanjut. Selain udah lelah tadi, tanda gejala diabetes yaitu kegemukan. Jelas kegemukan udah pasti banyak. Terus luka lambat sembuh ini luka lama sembuh, maksudnya itu lukanya itu sukar sembuh yang tadi saya bilang, kayak korengannya jadi lebih parah ya kan. Misalkan dia cuma ketusuk paku, lama-lama merembet kemana-mana, jadinya jadi busuk atau lain sebagainya. Itu sering banget saya temukan untuk orang-orang yang punya penyakit riwayat diabetes. Kebanyakan tidur. Nah nih Bu, yang kaum rebahan yang saat ini lagi ngehits banget ya, hati-hati, jangan kebanyakan tidur. Nanti bakal kena potensi gejala diabetes. Karena apa? Ya kita yang namanya nggak gerak sama sekali, tidur doang ya kan. Apalagi udah puasa Mbak Ulan kan, saya juga nggak konsumsi makanan apapun, tidur aja. Nah itu juga jangan. Jadi nanti nggak dapat pahala ya kan, dikurang-kurangin jangan. Tapi daripada saya gibah, ya benar juga sih, mending tidur. Tapi saran saya lebih baik nggak usah gibah, nggak usah banyakan tidur, lakukan aktivitas yang menurut ibu-ibu bisa sehat, bisa berpahala, dan bisa ya banyak kok yang dilakukan Bu. Kayak kita ngepost produk Cordimun, taruh di status, taruh di Facebook, taruh di Instagram, itu juga nanti lama-lama tuh secara nggak langsung muncul customer baru. Itu juga jadi berkah gitu kan. Belajar bareng sama tim stokisnya dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi kegiatan yang sangat baik gitu, positif. Nah ada lagi nanti gejala diabetes lagi, penglihatannya kabur. Nah biasanya orang-orang yang punya masalah diabetes itu resiko terjadi punya masalah katarak mata itu sangat-sangat potensi, sangat bisa banget. Jadi buat ibu-ibu hati-hati, yang punya keturunan tadi genetiknya ada, kemudian yang punya masalah diabetes, untuk terjadi masalah kabur penglihatan itu sangat tinggi. Jadi hati-hati ya.
Nah, terus kemudian ada lagi diabetes tipe 1, saya baca cepat aja. Di sini sistem kekebalan tubuh penderitanya. Jadi dia ini diabetes tipe 1 ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh si pasiennya itu menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas. Jadi dia ini nggak bisa menghasilkan insulin secara baik karena organnya bermasalah gitu loh. Nah, ini biasanya terjadi menyerang anak-anak atau remaja. Kemudian yang tipe 2 ini sel-sel tubuhnya itu kurang sensitif terhadap insulin. Jadi dia nggak bisa membedakan mana insulin atau jadi kayak insulin ini yang dihasilkan itu tidak bisa dipergunakan dengan baik. Jadi biasanya terjadi untuk usia dewasa, 40 tahun ke atas dan lain sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi ada lagi nanti pada saat kehamilan diabetesnya itu terjadi pada saat kehamilan dia terlalu gendut, terlalu obesitas atau apa itu bisa terjadi pada saat kehamilan. Itu ada juga beberapa kasus. Nah, slide selanjutnya ini saya mau bahas di contoh lihat luka penderita diabetes. Ini salah satu contoh kecil yang menurut ibu mohon maaf kalau sedikit nggak enak dilihat, tapi saya harus sampaikan ini adalah contoh-contoh luka yang terjadi pada penderita diabetes. Serem nggak Bu? Serem banget. Ini hanya biasa. Yang tadi saya bilang saya pernah di rumah sakit menemukan sampai kelihatan tulangnya banget dan dia sudah nggak bisa merasakan apa-apa lagi karena biasanya dengan kondisi gitu pasien nggak mau diamputasi. Nah, padahal sebaiknya harus segera diamputasi. Kenapa? Biar tidak menjalar kemana-mana bakterinya gitu. Tapi mungkin ada pilihan, saya bisa sembuh. Nah, biasanya itu akan terjadi menyebar lagi kemana-mana kalau nggak segera diamputasi ya. Jadi sebelum terjadi amputasi, sebelum terjadinya diabetes, sebelum terjadinya luka pada diabetes, maka diproteksi, di maintenance apa namanya ya, dijaga dengan Corbimun gitu ya. Oke, apalagi kenapa penderita diabetes harus suntik insulin? Ada beberapa kalau ibu lihat harus suntik insulin ya kan. Nah, kenapa? Karena suntik insulin itu merupakan salah satu pengobatan untuk penderita diabetes. Itu jelas, di mana insulin itu bekerja untuk mengontrol kadar gula darah dengan cara mengolahnya menjadi energi. Selain itu, insulin juga dapat mencegah organ hati memproduksi gula secara berlebihan. Jadi maksudnya kita itu bisa membutuhkan insulin ya lewat suntikan ini, gitu ya. Karena organnya sudah tidak mampu menghasilkan insulin secara normal. Kemudian ada lagi hemofilia tadi yang masalah kelainan darah. Ini disebabkan oleh mutasi genetik. Nah, belum dapat disembuhkan ya, karena tapi dia masih tetap bisa hidup normal. Dan saran saya atau saran beberapa pakar sebaiknya hindari terjadinya luka. Biasanya kalau udah masalah darah ini, kelainan darah itu kalau bisa sih jangan sampai dia terjadi luka ya, gitu, karena akan memperburuk keadaan. Gejalanya apa? Tanda gejalanya pertama yaitu suka mimisan. Nah, mimisan, terus kemudian perdarahan luka sulit berhenti, pendarahan pada gusi, kemudian mudah mengalami memar seperti itu. Nah, ini contohnya gambar-gambarnya saya kasih lihat, ada luka-luka lebam gitu ya, nggak bisa dihilangin. Nah, biasanya sih lukanya kalau luka lebam ini kan bisa 3-4 hari, 5 hari itu mengalami pembaikan, tapi ini makin lama tuh makin kayak parah Bu gitu. Itu yang penderita hemofilia. Terus selanjutnya itu depresi. Nah, saya bilang depresi itu adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dengan rasa tidak peduli. Nah, jadi dia kayak terlalu baper kalau orang bilang ya, akibat dari baper terus kemudian menjadi depresi dan stres. Nah, stres itu pemicunya dia bisa menarik diri atau dia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari nalar kita orang-orang normal gitu ya. Melukai dirinya bisa jadi, terus melukai orang lain. Nah, ini terjadinya faktor depresi yang berkepanjangan. Nah, terus kemudian kadang-kadang sampai ada yang mau bunuh diri, ya jelas itu. Jadi biasanya orang-orang kayak gini tuh nggak perlu obat, tapi perlu dideketin. Perlu ada rasa saling percaya bentuk, ya kan, diajakin ngobrol, kemudian didengerin dia cerita, terus kemudian kalau dia nggak butuh masukan buat solusi ya nggak usah, dengerin aja, coba jadi pendengaran yang baik. Kalau dia nanya solusi ya ibu bisa kasih solusi. Nah, dengan cara seperti itu ibu akan merasa puas secara psikologis juga karena sudah bisa membantu. Di sekeliling saya banyak Bu, karena kebetulan dulu saya juga pernah dinas di rumah sakit jiwa dan itu buat saya happy. Kenapa? Bahagia karena bisa menurut saya
dengan orang-orang seperti itu justru malah buat kita tuh jadi kayak harus tahu diri. Oh ternyata sehat itu penting ya. Ternyata sehat jiwa itu juga penting, gak cuma sehat dari penyakit tertentu gitu loh. Itu. Jadi kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri sebenarnya gitu sih. Nah, dengan kondisi pandemi sekarang, depresi ini ternyata salah satu penyakit yang bukan penyakit ini salah satu gejala yang sering timbul atau ditemukan pada saat pandemi gitu ya, karena stres ya Bu ya, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan, terus kemudian closing juga nggak bisa. Nah itu jadi maksud saya pendekatannya secara psikologis juga. Nah, beberapa faktor terjadi pemicuan depresi bisa karena dia ada traumatis, kemudian memiliki penyakit kronis atau serius, sakit kepala berlebihan, yang suka vertigo segala macam. Nah juga nggak tahu kenapa beberapa kasus ada yang mengarah ke sana juga. Terus kemudian memiliki riwayat gangguan mental lainnya, kemudian memiliki tekanan batin. Nah, ini agak susah ya, tekanan batin mungkin banyak hutang kali ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Karena masalah keuangan atau lain sebagainya, terus masalah rumah tangga. Nah, seperti itu, kalau sudah urusan begitu, ranahnya sudah beda lagi, tapi tetap pesan saya adalah jangan lupa bahagia gitu aja ya. Nah, Down syndrome saya nggak mau terlalu banyak bahas banyak Bu, karena ini nggak bisa diobatin, tapi untuk dukungan yang baik dari keluarga secara rutin menjalani terapi, untuk penderita Down syndrome ini bisa terhindar dari komplikasi. Apa komplikasinya? Bisa jantung dan lain sebagainya. Seperti ini ya. Jadi ini penyakit-penyakit genetik, salah satu contohnya yang paling banyak terjadi di lingkungan kita. Nah, pertanyaannya, genetik supaya nggak datang gimana bulan, terus penyakit-penyakit yang lain di luar dari genetik supaya saya nggak dapat gimana? Jaga sistem imunnya, jaga daya tahan tubuh ibu, dan lagi-lagi jaga ibu punya organ-organ tubuh. Nah, kenapa? Karena pentingnya kita menjaga sistem imun itu adalah supaya kita terlindungi dari yang namanya bakteri, virus, dan kuman untuk masuk ke dalam tubuh kita, gitu. Nah, apa yang terjadi kalau sistem imun menurun? Banyak banget Bu, bisa kayak autoimun, tapi saya nggak bicara autoimun tuh masih bisa ini juga ya, ada agak gambling sorry. Jadi nggak cuma menurun itu bisa menyebabkan autoimun. Kadang sehat pun kita bisa terjadi autoimun gitu loh. Karena apa? Karena imunnya menyerang dirinya sendiri gitu. Kemudian ada lagi masalah-masalah kalau sistem imunnya nggak baik, apa yang terjadi? Bisa flu, infeksi, kemudian ada pneumonia, alergi, dan diare. Itu salah satu contoh kecil yang terjadi kalau sistem imun kita bermasalah gitu ya. Sebelum jadi infeksi kayak luka nih contoh. Luka jatuh, tapi imun saya lagi turun, itu gampang banget lukanya jadi susah sembuh gitu. Flu, gampang banget cuacanya lagi nggak baik, kayak tadi ibu udah kasih testimoni, biasanya kalau dingin bersin-bersin dan segala macem, tapi ketika imunnya turun, kalau imunnya meningkat jadi enggak. Nah itu tadi karena cara kerja si koordimun tadi Bu, yang bikin sistem imun kita naik sehingga masalah gejala kayak tadi gampang dingin, ibu alergi itu nggak kejadian gitu. Akhirnya apa? Flu-nya nggak dapet, nggak perlu lagi pakai jaket tebel ya kan, kemudian nggak ada gampang terpapar batuk pilek dan lain sebagainya karena imunnya kuat. Nah ini ada slide yang penting buat saya sih. Tadi kalau ibu tanya kenapa sih kita harus bahagia. Nah kenapa? Satu, karena dengan bahagia itu kita bisa berpikir dengan tenang. Jadi kalau ada masalah itu biasanya bisa langsung teratasi. Mau ngapain nih kira-kira? Mau terplanning apa dulu nih? Misalkan, waduh besok saya nggak punya duit nih buat makan, tapi saya bahagia nih hari ini, nggak stres nih. Oke, saya bisa mikir. Sementara ada kebun nih di belakang nih, kebunnya misalnya kayak cuma ada bayam doang, ya kan, ada kangkung doang misalkan ya, masak aja pakai itu sendiri. Biasanya ada ide-ide brilian, entah nanti minta sama tetangga, itu juga kan termasuk ide brilian Bu, gitu ya. Misalnya bagi dong gua makanan nih karena nggak ada duit buat besok makan. Nah itu juga ide sebenarnya, ide yang sangat membagongkan gitu ya, karena kan nyusahin orang juga. Tapi nggak apa-apa Bu, kan saling membantu kalau tetangganya baik. Kemudian energi positif yang ada dalam diri kita itu memancarkan hal positif juga ke orang-orang di sekitarmu. Kebayang gak sih Bu kalau kita lagi bahagia, ada temannya lagi sedih, kita ajak ngobrol nih temannya lagi sedih, jadi kayak bahagia juga gitu. Jadi kayak memberikan efek positif. Walaupun sebenarnya kita banyak masalah, itu yang sering terjadi juga. Nah, jadi kita kayak dapat pahala Bu minimal, karena bikin orang itu bahagia juga gitu. Membawa pengaruh baik pada kesehatan mental dan fisik. Ya, kalau fisik saya sehat, mental saya kuat, maka
saya akan siap closing gitu dong. Jadi saya bisa mikir ya kan, mau jualan apapun, sesusah apapun, oh nggak masalah. Misalkan, aduh Mbak Ulan, saya tuh nggak masalah loh, hari ini saya udah ditolak 5 orang nih, 5 orang nggak ada yang mau produk saya beli. Oh ya nggak apa-apa, berarti saya nggak masalah Mbak Ulan, karena saya lagi bahagia nih. Berarti itu bukan sasaran market saya, itu bukan tujuan, berarti dia bukan pasar saya yang lain. Nah kenapa? Karena 5-5-nya bilang semua mahal. Oh ya udah, kalau gitu dia belum bisa dua kemungkinan. Yang satu, kita belum paham betul tentang produk knowledge-nya. Yang kedua, memang mereka belum butuh produknya. Tapi untuk kondisi sekarang sebenarnya Cordimon itu pasarnya banyak banget, Bu. Butuh nggak butuh, ada pasarnya gitu. Tapi nanti kita bahas ketika closing. Nah, kemudian kenapa bahagia? Karena melupakan pikiran negatif. Jadi harus berpikir positif gitu ya. Jadi kayak yang tadinya orang suka ngomongin orang, suka julid. Nah, kalau udah bahagia udah malas mikirin ke sini. Banyak yang dia pikirin ke depannya biasanya kalau udah bahagia, target-target apa yang harus dia capai gitu. Dan biasanya dengan cara sendirinya itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan lelah dan lain sebagainya. Nah, kembali ke sini saya mau bahas ke pernafasan. Pernafasan itu ada beberapa contoh yang terjadi yaitu di TBC. Biasanya orang dengan masalah paru-paru, ada apa tuh? Dok, ayah saya saya bukan dokter, mohon maaf. Saya hanya ibu rumah tangga, Bu, tapi yang sama-sama belajar ya, di sini sama-sama ibu. Bu Krisdian Hastuti nanya, ayah saya penderita penyakit jantung koroner ya. Setiap saya kasih herbal, efeknya terasa sesak nafas. Solusinya gimana? Oke, mohon maaf ibu, yang dikasih herbalnya seperti apa, bahan bakunya seperti apa. Nah, ada beberapa. Jadi kita harus jadi dokter diri sendiri juga ya. Misalkan contoh. Pertanyaan saya sebenarnya banyak karena saya nggak tahu yang dikonsumsi itu apa. Apakah yang dikonsumsi itu benar-benar bekerja baik untuk kesehatan jantung, atau misalkan jangan sampai itu obat dikonsumsi untuk menguruskan badan, misalkan contoh untuk slimming badan, tiba-tiba efeknya lari ke jantung yang sesak nafas. Itu ada juga beberapa kasus produk seperti itu. Nah, jadi benar-benar ibu harus tahu manfaat dari bahan bakunya tadi apa, cara kerja produknya seperti apa, dan bagaimana cara konsumsinya. Jangan sampai obatnya sudah benar sasarannya, sudah benar untuk jantung, tiba-tiba ibu konsumsinya yang salah. Salahnya bagaimana? Minumnya dengan kopi, contoh. Nah, ternyata sesak nafasnya itu bukan dari produknya, tapi dari kafein yang berlebih di dalam tubuh, itu juga bisa mengakibatkan itu. Nah, saran saya, Bu, lagi-lagi saya nggak mau bicara produk lain, tapi kalau ibu pertanyaannya dibalik, boleh nggak saya berikan ayah saya Cordimon untuk ayah saya menderita penyakit jantung? Jawaban saya 100% silahkan dikasih. Perlu produk lain nggak? Sementara nggak usah dulu, ibu terapi dulu dengan Cordimon, karena ayah menurut saya sih, kalau dia sudah penderita jantung, mohon maaf, itu biasanya ada komplikasi penyakit lain. Bisa apa? Contoh misalkan, mohon maaf, mungkin ginjalnya agak sedikit bermasalah, karena jantung itu kan pusat ya Bu, jadi semua organ itu bisa bermasalah juga hanya dengan penyakit tersebut. Tapi saya rasa harusnya tidak ada, positive thinking aja. Tapi untuk menghindari potensi terjadinya organ lain rusak, maka saran saya silakan konsumsi Cordimon. Kenapa? Saya boleh tanya nih sama ibu siapa tadi yang nanya ya? Ibu Krisdian. Adakah produk dokter yang setiap hari diminum? Biasanya dengan kondisi penderita jantung yang setiap hari minum obat dari dokter itu biasanya ada juga yang dikonsumsi. Nah, obat medis itu, saya nggak bilang obat medis jelek, tidak, itu bagus juga. Tetapi resiko terjadi masalah di organ lain itu ada. Semua produk apapun pasti ada resikonya untuk organ lain. Misalkan mungkin dia mengendap dalam tubuh, atau mungkin nanti bisa terjadi filtrasi di ginjalnya bermasalah. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditanggulangani dengan hanya ibu konsumsi Cordimon loh. Tahu nggak sih ibu kenapa? Untuk penyakit ginjal yang parah aja, yang sampai cuci darah, gagal ginjal, itu bisa membaik dengan konsumsi Cordimon. Nanti saya akan ada kasih slide selanjutnya di mana Cordimon ini sesuai jurnal itu bisa untuk terapi, kemoterapi, dan gagal ginjal. Jadi bisa ngaruh banget. Nah, kebayang nggak? Gagal ginjal itu terjadi karena apa? Gagal ginjal itu terjadi karena
kita suka konsumsi obat-obatan tadi gitu, kayak obat-obatan kimia segala macam, dan dia mengendap dan sebagainya. Nah, saran saya ibu segera hari ini berikan ke ayahnya biar mumpung masih bisa diobati, belum cuci darah dan sebagainya, silahkan konsumsi Cordimun 2 kapsul sehari atau mau 4 kapsul juga boleh. Supaya apa? Supaya lebih terjaga kesehatan jantungnya. Nah, nggak cuma jantung sih, penyakit lain, organ lain juga bisa dijagain sama Cordimun ini. Nah, selama minumnya belum dibatasi, 4 kapsul lebih aman gitu ya. Ada lagi ya, Ibu mau tanya Bu, ibu saya sakit diabetes, katanya sering mengeluhkan dengkul kakinya sakit, kenapa bisa begitu? Iya, karena biasanya dia obesitas Bu, jadi bebannya terlalu berat. Nah, itu biasanya dengan kondisi diabetes seperti itu mengalami masalah juga di berat badan ya. Nah, itu dengkul dan segala macam suka kayak nggak cuma keras, kebas tuh kayak kram. Nah, itu memang risiko untuk kena diabetes seperti itu. Nah, tapi saya agak lebih fokus ke sini dulu ya, ke mana namanya tadi sudah ada ginjal dan sebagainya, ke pernafasan. Jadi harus hati-hati untuk orang yang kena TBC. TBC ini boleh banget konsumsi Cordimun. Beberapa kasus dengan penyakit TBC itu bisa sembuh. Nanti saya akan cari testimoninya karena kemarin beberapa hampir ada yang sudah terbaring lemas, kurus banget. Ibu siapa? Kalau ada di sini silakan kasih testimoninya ya Bu, saya lupa. Nah, itu sembuh. Jadi dia sudah negatif kena TBC, TB paru. Awalnya memang parah banget, nanti bisa berangsur-angsur membaik. Nah, jadi berat badannya juga sudah gampang normal lagi. Terus kemudian dan nggak gampang batuk, karena kan TBC itu rentan batuk kan, gitu, batuk dan lain sebagainya. Nah, terus ada lagi tuh prosesnya seperti ini nih, TBC ya kan serem. Terus gejalanya apa? Berat badannya turun drastis, suka sakit kepala, kemudian nggak nafsu makan, batuknya tuh sampai 100 hari dan segala macem, dan ini menular. Benar-benar TBC ini menular. Jadi kalau dalam satu keluarga ada pembawa yang mempunyai masalah TBC, biasanya kena semua satu keluarga. Jadi hati-hati. Nah, ada lagi nih jurnal yang menyatakan bahwa penelitian ya Bu, penyebab kematian terbesar di dunia menurut WHO yang pertama adalah jantung, stroke, paru-paru, kemudian ada yang paling parah itu di sini. Oh, diabetes ternyata masuk ke 9 Bu. 9. Nah, ini mungkin udah berat kali ya, tapi mungkin ini sudah menjadi laporan, walaupun sebenarnya dia punya potensi, tapi dia nggak tahu ketika sudah menjadi laporan, baru dia tahu kalau dia kena diabetes. Nah, lihat tuh paru-paru ternyata yang ketiga, jantung yang pertama, stroke yang kedua. Aduh, hati-hati ya Bu ya. Jadi perlu dijaga nih. Ini tahun 2019 setelah berurutan. Ada lagi untuk paru-paru tadi, nggak cuma pneumonia, tapi juga ada di infeksi saluran pernafasan bawah. Seperti tadi Ibu bilang ada kasus pneumonia, testimoninya berhasil, alhamdulillah. Kemudian influenza, mungkin saya nggak ngulang ya kenapa pneumonia bisa berhasil, dan bronkitis serta TBC itu banyak banget yang berhasil konsumsi hanya dengan Cordimun saja. Gitu ya. Jadi benar-benar dia bekerja di saluran pernafasan. Nah, kalau buat yang COVID nih, misalkan Bu, saya pneumonia dulu ya. Pneumonia itu atau paru-paru basah itu bisa terjadi untuk di anak-anak juga. Gitu ya, usia di bawah 5 tahun, 10 tahun tuh banyak banget. Nah, sekarang ini juga pernafasan ini tadi saya bilang di awal bahwa untuk kena virus corona ini yang diserang di awal itu adalah saluran pernafasan. Apalagi sekarang kita nggak pernah tahu virus coronanya ini lama-lama semakin bermutasi. Jadi ada lagi jenis baru. Udah kayak baju Bu, baju jenis baru ya kan, yang tadinya reda-reda sekarang cuma tinggal setengah-setengah. Nah, itu corona juga ada jenis baru. Jadi harus hati-hati Bu. Nah, apa yang harus kita hati-hati? Ya udah, makan yang baik, olahraga teratur, dan jaga tubuh dalam keadaan sehat supaya si coronanya nggak bisa masuk, si virus ini nggak bisa masuk dalam tubuh kita gitu ya. Terus kemudian ini jenis terbarunya. Nah, ini saya mau kasih nanti boleh di-share. Ini boleh dong G kasih ke saya yang
cegah COVID dengan 4 sehat 5 sempurna ini nanti biar saya share, biar teman-teman bisa taruh di grupnya atau di status WhatsApp-nya. Jadi cegah COVID-19 dengan 4 sehat 5 sempurna yaitu dengan mengkonsumsi Cordimun. Kita mau memberikan kayak semacam ya sedikit info lah tentang apa sih namanya makanan bergizi sudah cukup, terus kemudian olahraga teratur, pakai masker tetap karena protokol kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian nggak lupa minum Cordimun gitu ya. Seperti itu sih, kayak edukasi kecil aja. Nah, terus tadi hubungannya sama paru-paru lagi, kenapa Cordimun bisa bekerja banget di paru-paru? Yang pertama adalah dia bisa mengindikasi, karena memang jadi cordyceps ini ada salah satu bahan aktif namanya adenosin dan cordycepin yang di situ fungsinya untuk memperbaiki atau lebih ke menyehatkan organ paru-paru kita lebih cepat dibanding organ yang lainnya. Jadi dia bisa memberikan sel-sel yang mati tadi yang rusak dihidupkan lagi dengan adanya si dua zat aktif tadi, adenosin dan cordycepin. Nah, kalau paru-parunya bermasalah, apa tanda-tandanya? Yang pertama selalu lelah, susah bernafas, bingung, berat badan turun, batuk yang nggak henti-henti, terus nyeri di dada, dan itu salah satu gejala paru-paru kita nggak sehat. Nah, lanjutnya yaitu Cordimun, saya mau bahas di produknya sendiri. Cordimun kita nih Bu, Tara, ini isinya 500 mg per kapsul, saran konsumsinya sehari 2 kapsul. Kalau untuk penyakit berat dan tidak ada pembatasan konsumsi air, maka bisa sehari 4 kapsul. Biasanya sehari 4 kapsul itu kalau penyembuhannya mau lebih cepat, jadi sekali minum 2 pagi 2 malam. Nah, itu biasanya sifatnya itu kayak diuretik, dia kayak pipis terus, itu biarin, itu namanya detox, lanjutin aja, nggak ada masalah. Dan biasanya untuk kasus-kasus tertentu yang susah sembuh atau punya penyakit berat, saya selalu kasihnya sehari 4 kali biar cepat. Apalagi dia sudah mengalami kemoterapi, cuci darah, dan lain sebagainya. Selama minumnya belum dibatasi, saya selalu bilang konsumsi 4 kapsul per hari gitu. Kenapa? Karena kita tuh bisa konsumsi sampai 12 kapsul per hari maksimalnya gitu ya. Nah, kontraindikasinya itu sampai hari ini saya belum mendapatkan minum Cordimun jadi diare dan segala macam, belum gitu. Paling kalau di data itu nanti efek sampingnya itu ada kayak ketidaknyamanan pencernaan ringan, termasuk diare, mulut kering, dan mual. Nah, itu biasanya ada, cuma sampai hari ini belum ada laporan. Nah, informasi lainnya, Cordyceps itu 3-6 gram per hari telah digunakan pada pasien dengan gagal ginjal jangka panjang. Nah, jadi dengan kasus-kasus gagal ginjal jangka panjang, ternyata dengan konsumsi Cordimun itu bisa memperbaiki atau membuat kualitas hidupnya jadi lebih baik lagi. Nah, kalau yang 6 gram itu bisa dikonsumsi untuk terapi kanker paru-paru. Kebayang ya Bu, kanker paru-paru itu bisa sehat, bisa membaik dengan hanya konsumsi Cordimun. Ini sudah ada jurnalnya. Dikonsumsinya sampai 6 gram per hari atau 2 bulan. Jadi konsumsinya bisa lebih dari 12 kapsul hitungan saya sih, gitu ya. Atau 10 kapsul lah. Kemudian ada lagi aktif komponennya tadi yang saya bilang, ada Cordyceps sinensis, ada cordycepin, itu sama adenosin, itu adalah komponen aktif yang memberikan efek dari cara kerja obat yang baik tadi. Nah, apa fungsinya? Fungsinya pertama itu adalah Cordyceps itu sebagai antiinflamasi. Jadi kalau untuk peradangan tadi Ibu bilang ada nyeri-nyeri di lutut, asam urat, nyeri di kaki dan segala macam, monggo silakan konsumsi Cordimun. Kenapa? Karena dalam Cordimun ada satu zat yang namanya cordycepin, dia untuk menyembuhkan atau berpengaruh untuk antiinflamasi atau anti peradangan gitu. Dan dia juga sebagai obat analgesik. Analgesik itu nyeri, menghilangkan nyeri gitu loh. Ada efek-efek nyeri itu bisa hilang dengan hanya konsumsi Cordimun. Kemudian ada lagi yang namanya anti-tumor activity. Jadi kalau kita punya aktivitas anti-tumor di dalam tubuh itu bisa langsung di blacklist, langsung di stop, langsung dihentikan aktivitas tumor tadi supaya tidak terlalu menyebar. Tuh, luar biasa kan Bu, cordycepin. Adenosin lagi, dia juga bisa untuk untuk tadi antivirus, antibakterial. Ini sudah ada datanya, sudah ada jurnalnya. Saya bicara ini bukan karena kita jualan terus kita ada-adain, nggak ada. Kalau bahasa kerennya jangan ngadi-ngadi deh. Nah, itu nggak ada. Jadi benar-benar kita berdasarkan sama jurnal. Jadi kalau ibu-ibu butuh datanya, saya akan berikan. Nah, terus kemudian adenosin tadi juga ya untuk inflamasi, antiinflamasi, dan lebih ke peningkatan sel baik. Jadi yang tadinya kanker, sel-sel kanker itu kan
kalau kanker itu kan adanya penyebaran sel kanker, sel jahat dan sel baik jadi satu. Nah, dengan konsumsinya Cordymun ini maka kita bisa mendeteksi sel-sel yang nggak dibutuhkan di tubuh dihilangkan, sama sel baiknya ditingkatin gitu ceritanya, Bu. Nah, apa keuntungan Ibu konsumsi Cordymun? Yang pertama untuk pencegahan kanker udah jelas, karena tadi ada untuk anti tumor atau anti kanker. Kemudian pencegahan berbagai penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, membantu meremajakan kulit. Jadi maksudnya itu lebih ke kulitnya menjadi cerah dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan energi level dan sistem imun. Kemudian menjaga kesehatan jalur pernafasan, detoksifikasi. Ini benefit itu atau keuntungan. Bagaimana produk ini bekerja? Yang pertama, menginduksi kematian sel tumor, menghambat replikasi tumor, jadi menghambat anak-anak sebarnya tadi. Kemudian aktivitas antioksidan dan antiradikal bebas. Kemudian meningkatkan fungsi imun. Dan yang terakhir adalah menghambat pertumbuhan sel tumor. Jadi luar biasa ya kerjanya si Cordymun ini. Nah, terus ada pertanyaan apa ya? Saya lanjut dikit lagi ya. Kelompok Cordis apa? Oh, coba saya ambil Bu Wardah ya. Bu Wardah ada bilang, bisakah buat anak-anak Bu? Kira-kira umur berapa bisa dikonsumsi dan berapa dosisnya? Oke, ini buat kasus apa? Buat anak-anak. Apakah dia untuk jantung bermasalah, Bu Wardah? Ataukah dia memang diabetes? Tapi kalau kita ambil, taruhlah kasusnya itu seperti anak saya. Di usia 4 tahun saya sudah bisa kasih Cordymun sehari 1 kali saja. Di bawah usia 10 tahun 1 hari 1 kali aja. Kalau misalkan di atas itu dia bisa menelan dan penyakitnya berat seperti dia udah obesitas, dia kena gagal ginjal, mungkin dia kena tiam punggung, silakan dikasih 2 kapsul per hari boleh. Ya, dosisnya seperti itu. Kalau 4 tahun setengah aja, Bu. Jadi kapsulnya itu dibagi. Jadi dipotong, dikeluarin kapsulnya pakai madu minumnya. Pakai madu, terus yang setengah kapsul lagi masukin ke botolnya, tangan Ibu harus bersih biar nggak terkontaminasi bakteri. Setelah itu Ibu langsung kasih madu buat dikonsumsi. Nah, terus apalagi kalau Bu Rukiati, Bu, kalau minum Cordymun sama AC Plus bisa barengan nggak, Bu, pas sahur dan buka puasa? Bisa banget dong. Pasti ini buat supaya badannya slim ya. Aduh Ibu, saya lupa mau ngomong deh. Jadi kalau untuk sahur sama berbuka, saya hari ini lagi menerapkan konsumsi AC Plus dan Cordymun. Kenapa? Satu, saya nggak gampang lapar. Yang kedua, metabolisme saya dibentuk sebaik-baiknya. Yang ketiga, karena saya olahraga nih sampai nanti nih pulang dari kantor nih sekitar jam 5, saya harus jam 5 jam 6 tuh harus nge-gym, Bu. Itu sama sekali nggak lapar sama sekali dan keringat saya tuh banyak keluar. Nah, itu efek minum AC Plus dan Cordymun. Jadi Ibu boleh dicoba. Nggak ada, jadi kayak semangat terus. Kayak saya ini orangnya semangat jalannya, saya juga terlalu bersemangat juga nggak boleh ya. Jadi ini efek dari konsumsi itu kali suplemen ya, Bu. Jadi banyak banget. Jadi nggak ada capek-capeknya gitu loh, Bu. Kalau yang lain bilang nggak ada manis-manisnya, ini saya nggak ada capek-capeknya gitu. Jadi benar-benar luar biasa. Nah, pertanyaannya boleh nggak minum sebelum, nggak cuma pada saat sahur dan berbuka, nggak cuma pada saat sahur aja, berbuka juga Ibu bisa konsumsi AC Plus dan Cordymun supaya slimingnya dapat ketika di hari nanti lebaran, walaupun nggak ada tamu, Ibu pede, mukanya kinclong ya kan, metabolismenya bagus, terus badannya proporsional. Nah, itu Bu boleh dikonsumsi. Nanti kita akan bedah khusus AC Plus di tanggal 21 Mei. Saya akan bikin PPT yang sangat menarik, yang bagus. Kalau bisa nih hasil saya konsumsi sekarang, nanti berat badannya saya coba kasih testimoni di diri saya sendiri biar kita tahu kira-kira ada nggak progresnya. Ibu bisa lihat foto nih wajah saya sekarang ya kan, yang begitu buluk. Nanti ketika tanggal 21 saya harusnya bisa lebih cantik dari ini gitu. Kita challenge ya, Bu. Ada lagi pertanyaan, boleh saya lanjut dulu ya, Bu, baru nanti kita jawab-jawab ya. Aduh ya ampun, dulu kalau nggak puasa ada minuman udah habis 12, Bu, tapi ini saya harus menahan. Kenapa? Karena ngomongnya terlalu banyak, makanya saya cepetin slide-nya biar saya bisa jawab pertanyaan Ibu dan bagi-bagi hadiah lagi. Tadi hadiah dapat berapa orang? 3 ya, masih ada, Bu, lanjut. Nah, pertanyaannya buat ibu-ibu, kenapa Cordymun itu baik untuk penderita penyakit diabetes? Jawabannya adalah, karena tadi kandungan cordyceps-nya itu ada yang namanya cordycepin.
dia fungsinya untuk mempertahankan fungsi sel beta dalam tubuh yang mungkin mampu menjadi terapi untuk pasien DM. Jadi dia tuh kayak bisa meningkatkan insulin. Jadi kontrol gula darahnya bisa terkontrol, bisa dinormalkan asalkan asupan apa yang ibu makan juga bisa diatur gitu ya. Nah, contoh beberapa kasus kemarin juga ada yang diabetes lumayan, Bu. Jadi sekarang dia udah nggak terapi pakai insulin lagi, disuntik-suntik lagi enggak. Jadi dia cuma konsumsi Cordimun doang. Nah, ini testimoni yang biasa menurut saya. Tapi kalau ibu baru tahu, monggo silakan diaplikasikan. Oke, lanjut. Kenapa Cordimun bisa menurunkan kolesterol? Karena di dalam kandungan Cordyceps itu sendiri memiliki bahan aktif yaitu cordycepin yang dapat menurunkan kadar total kolesterol, trigliserida, dan LDL. Selain itu, cordycepin dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Boleh dong aku difoto nih biar nanti buat share. Nah, foto dong. Nah, terus kemudian ada studi juga yang menyatakan bahwa beberapa kasus Cordimun ini bisa untuk penyakit paru-paru. Nah, paru-paru tadi atau TBC ternyata bisa dihilangkan dengan kita konsumsi Cordimun. Nah, ada literatur yang menyatakan atau bahkan ada jurnalnya yang menyatakan bahwa dikombinasi dengan obat yang tadi TBC selama 6 bulan itu bisa memperkecil kemungkinan terjadinya tingkat keparahan TBC tadi. Jadi boleh kalau ada yang tanya, Bu, saya kena TBC, saya konsumsi obat yang selama 6 bulan itu, nggak apa-apa. Saya selama 6 bulan itu, kira-kira boleh nggak? Pertanyaan boleh, dibarengin aja nggak apa-apa. Jadi diteruskan saja dan ini bisa menjadi testimoni juga. Sebenarnya udah sering juga testimoninya. Ketika dia tes mantuk lagi sebelum 6 bulan, itu dinyatakan negatif. Tapi kalau mau dilanjutin obatnya juga nggak apa-apa. Jadi harusnya pengobatan 6 bulan, ternyata ini kayak kepotong gitu, bukan sampai 6 bulan udah bisa sehat gitu loh. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi kombinasinya sangat baik untuk penyakit TBC. Kemudian ada lagi untuk Ibu bilang liver itu penyakit hati. Nah, ternyata di data kita menunjukkan bahwa SGPT, SGOT-nya itu mengalami penurunan ketika mengkonsumsi Cordimun. Jadi dia misalkan ada arah ke kanker hati, ada arah ke yang apalagi suka kena tipes nih, itu kalau saya dulu sebelum kenal Cordimun itu atau sebelum menjalani pola hidup sehat, 1 tahun itu saya bisa 2 kali kena tipes. Jadi udah kalau saya kena tipesnya bisa 1 minggu nggak kerja nggak apa. Nah, ini alhamdulillah ini udah nggak pernah lagi kena nih. Jangan sampai gara-gara ngomong ini besoknya langsung kena tipes ya. Alam jangan sampai amit-amit gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh bahwa Cordimun itu bisa bekerja untuk memperbaiki SGPT dan SGOT yang ada dalam perhitungan di hepatitis tadi gitu. Jadi saran saya kalau ada yang tanya pasien ibu atau customer ibu, Mbak Ulan dia punya penyakit hepatitis, bolehkah dikonsumsi Cordimun? Ya sangat boleh. Langsung aja Bu, kalau dia masih usia produktif sekitar 30-an sampai 50 tahun, kasih dia 4 kapsul per hari, 2 pagi 2 malam. Dah itu aja. Jadi nggak cuma hepatitisnya nanti yang diperbaiki, tapi ginjalnya, fungsi ginjalnya juga diperbaiki. Jadi ibu tuh ketemu pasien satu, tapi bisa nyembuhin organ-organ yang lain gitu loh. Jadi ini benar-benar luar biasa Cordimun. Jadi buat ibu yang baru tahu, alhamdulillah, yang belum tahu tolong dikasih tahu. Jadi ini produk luar biasa Bu. Jadi jangan biarkan produk ini sia-sia di NASA. Jadi hanya ibu yang mampu menyebarluaskan komunikasi ini secara baik di teman-teman. Kalau butuh produk knowledge saya akan berikan supaya ibu bisa lebih pede. Karena data yang saya berikan ini bukan data dari saya, bukan data dari NASA, bukan data dari tim bukan. Tapi benar-benar data yang menunjukkan bahwa cara kerja Cordyceps-nya seperti itu. Jadi nggak ngada-ngada gitu. Kalau bahasa kerennya nggak ngadi-ngadi gitu ya Bu ya. Nah, terus kemudian ada lagi testimoni, nanti ibu bisa baca banyak banget hasil dari Cordimun. Di sini aja kita sudah menemukan banyak banget manfaat dari Cordimun ya. Terus kemudian ada lagi manfaat lain. Nah, yang terbaru ternyata bisa untuk testimoni kista lah segala macam, jelas karena kan kista itu hubungannya sama tumor. Nah, tumor itu tadi kan bisa
penyebaran atau metastase anak sebar tumor atau kanker tadi, sel-selnya bisa dikikis, bisa ditutup dan bisa bisa di stop supaya nggak menyebar. Nah, biasanya kista itu kan terjadi karena penyebarannya tadi, sel-selnya, sel jahatnya gitu ya. Jadi lama-lama dia bisa besar dan terjadi massa atau terjadi kalau masa itu ya namanya terjadi benjolan. Nah, itu bisa di rahim dan lain sebagainya, bisa di payudara, bisa di rahim dan lain sebagainya. Itu bisa lama-lama bisa mengecil. Nah, testimoni terakhir itu kalau nggak salah di leher, saya lupa ada nggak ya ibunya di sini ya. Jadi di leher itu kayak sakit apa sih, saya lupa namanya ya. Yang untuk tolak indikatornya daya tahan tubuh itu jadi bisa kayak bengkak banget di sini sampai sempat mau dioperasi, tapi sebelum dioperasi beliau minum Cordimun dulu. Begitu sampai ke rumah sakit, tiba-tiba lama-lama si benjolannya sudah mengecil. Akhirnya dokter gampang banget kerjanya, cuma dipecahin doang, dibersihin nanahnya, keluar, akhirnya bisa lebih baik lagi. Jadi dia sifatnya tuh kayak mengecilkan dulu, mematikan dulu, baru nanti dokter bisa dibedah ringan buat mengeluarkan nanahnya tadi supaya tidak terjadi infeksi lebih lanjut gitu. Pertanyaannya terus diminum nggak habis dioperasi? Diminum dulu sampai benar-benar mati atau benar-benar nggak tersebar lagi si benjolannya gitu ya. Terus kemudian ada lagi testimoni yang lain itu ada untuk sesak nafas. Kalau sesak nafas saya anggap itu biasa karena udah banyak testimoninya dan ibu-ibu juga sudah membuktikan sendiri. Terus kemudian ini testimoni saya mau sedikit ibu mendengarkan sambil saya bisa nafas dulu. Ini ada testimoni dari Dokter Merly. Mungkin ibu sudah familiar ya dengan dokter kita. Cara ngekliknya gimana ini? Nah, silakan didengarkan. Bukan ini ya, dokter ya. Slide kedua ya, bukan yang testimoni 1. Bukan, testimoni 2. Oke. Ini yang ini ya. Salam. Nah, nih dengerin ya Bu. Assalamualaikum Dr. Merly warahmatullahi mau ngomong wabarakatuh. pesan Saya Dr. khusus. Merly. Kali ini saya ingin memberikan info sehat buat kita semua. Untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan energik, diperlukan sistem imun yang baik fungsinya dalam tubuh. Tapi imun tubuh tidak cukup karena pola hidup dan pola makan kita akhir-akhir ini. Tentunya kita perlu asupan imun dari luar sebagai imunomodulator. Tapi jangan salah, kita harus memilih suplemen imun yang bisa berfungsi sebagai imunomodulator yang juga bagus untuk menjaga fungsi tubuh kita. Artinya yang baik buat ginjal, jantung, paru, dan sel-sel tubuh kita. Cordimun, di mana ada kandungan cordycepsnya, sangat sesuai buat fungsi tersebut. Cordimun, di mana ada kandungan cordycepsnya, sangat baik untuk membantu proses fungsi jantung, ginjal, dan paru. Sehingga bisa dikombinasi untuk terapi medis pada penyakit-penyakit tersebut. Nah, kalau sudah sistem imun tubuh kita menjadi tetap sehat dan energik, tentunya kita akan lebih senang kalau kulit tubuh kita terlihat lebih cantik dan fresh dari luar. Kami punya yang disebut dengan Acai Plus, di mana ada kandungan acai berry sebagai antioksidan. Anda tahu fungsinya antioksidan untuk membuang semua toksin dan radikal bebas yang sifatnya racun dan tidak baik buat tubuh kita. Acai Plus selain membuat tubuh kita tetap cantik, juga bisa membuat berat badan kita tetap ideal. Kapan digunakannya? Bisa diminum sehari 2 kali sebelum konsumsi apapun. Sehingga kalau sudah sehat dari dalam, untuk tampil tetap cantik dan berat badan yang sesuai, jangan lupakan Acai Plus menemani Anda. Sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan aktivitas Anda sehari-hari. Bagi saya, hari-hari saya dengan ditemani Cordimun dan Acai Plus tetap menjadi sehat, cantik, awet muda,
langsing, dan energik. Pastikan Anda juga begitu. Yeay, terima kasih dokter. Jadi dokternya bilang katanya pastikan Anda juga begitu. Jadi maksudnya itu yang dipastikan itu adalah ibu harus tetap cantik luar dalam, merasa bahagia dan energik terus setiap hari. Kenapa? Karena ketika kita bahagia, pancaran kebahagiaan kita tuh juga bisa menular ke yang lain. Nah, mungkin itu maksudnya Dr. Mary. Jadi, ayo ibu-ibu mulai dari sekarang, nggak cuma kesehatan fisik dan mental, itu juga harus benar-benar dijaga. Ya, apalagi pandemi sekarang, jangan biarkan virus merubah semuanya jadi nggak baik. Jadi kita jangan mau kalah sama virus ya. Kita harus bisa lebih di depan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada nomor izin edar, nggak usah khawatir. Terus yang terakhir itu ada halal sertifikatnya dan kita sudah halal. Nah, yang terakhir itu saya mau, sebelum saya ke tips menjual Kordimun, saya agak tertarik ada pertanyaan, bisakah dari Ibu Krisdian Hastuti lagi, bisakah Kordimun untuk terapi penderita kanker? Jawabannya bisa, Bu. Tadi kita sudah bahas, kalau untuk Kordimun tadi kan dia memang ada tujuannya untuk mengkat atau memotong jalur penyebaran terjadinya metastasa anak sebar tadi, baik itu tumor atau kanker. Jawabannya bisa. Jadi buat terapi kanker, kalau sudah ada konsumsi obat dari dokter, maka bisa dilanjutkan dengan Kordimun atau dibarengi. Tapi lebih bagus dikasih jeda 1 jam seperti itu. Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan. Bu, bagi testimoni dari Aceh Plus boleh, Bu Yeti boleh. Ibu silakan WA saya, nih saya kasih nomor WA-nya. Silakan dicatat Bu, WA saya. Kemudian ada IG juga, ada Facebook juga. Silakan, nanti saya bisa kirim Ibu mau kemana. Lebih cepat nanti ke WA, saya kirim 1 PPT-nya langsung. Produk knowledge saya kirim ke Ibu, jadi Ibu benar-benar pede jualannya, benar-benar tambah pinter gitu ya. Terus apalagi nih? Ada pertanyaan lagi, terima kasih penjelasannya, alhamdulillah anak sehat. Oh ya baik, terima kasih Bu Wardah. Ada pertanyaan lagi, walah pantas aja setelah saya terbiasa mengkonsumsi Kordimun badan terasa ringan. Nah, hati-hati terbang ya, gitu. Jadi tolong deh, taruh tempat kamu dulu. Hati-hati, jadi hashtagnya tuh Kordimun, kanker dan diabetes. Cakep Bu Krisdian. Bu Krisdian ini cewek apa cowok? Ya bapak, tapi fotonya kayaknya bapak deh. Jadi boleh Ibu nanti mulai dari sekarang di hashtagin di timnya, di tim stokisnya, monggo. Jadi buat yang punya masalah paru-paru, kemudian ada efek ke kanker, kemudian mungkin diabetes, itu boleh dikonsumsi dengan Kordimun. Nah, kemudian ada lagi Bu Eci di Facebook ngomong, Kordimun bisa untuk penyembuhan keluhan apa aja Bu, mohon infonya. Ibu baru masuk ya data dia Bu ya. Masya Allah, jadi banyak banget Bu. Tapi prioritasnya lebih ke penyakit yang tadi genetik. Jadi penyakit genetik itu atau penyakit turunan, itu kan bisa ada diabetes, bisa ada Down syndrome, bisa aja depresi, atau bisa jadi kayak gangguan pendarahan atau hemofilia. Itu bisa Ibu konsumsi selama kita punya turunannya ke arah sana. Cuma kalau ada yang nanya, diabetes kan tidak hanya untuk orang-orang yang mengalami penyakit genetik Bu, dengan pola hidup yang gak sehat juga bisa. Nah, itu bisa dijaga, bisa di maintenance dari sekarang supaya tidak terjadi masalah itu. Kemudian Mbak, saya undang mitra kok nggak bisa masuk ya? Oh, nggak bisa ya? Bagaimana ini ceritanya? Kenapa nggak bisa? Coba kenapa nggak bisa ya? Apa gara-gara apa ya? Coba ini kenapa ya? Nanti coba saya tanya bisa tanya ya kenapa yang undang mitra nggak bisa ya? Oke, mungkin padahal saya sih saya nggak bisa share ya? Harusnya bisa ya. Oke, coba ada pertanyaan lagi nggak yang lain nih? Hayo. Saya ke atas dulu sebelum saya infoin tentang tips menjual Kordimun. Nah, Bu Lopi Nasa bilang gini, saya seneng nih. Iya, dengerin live ini pikiran menjadi positif, bahagia, renyah, bicaranya positif sekali. Ibu ini dapat hadiah apa enggak nih? Saya screenshot ya. Oke, Ibu Lopi Nasa, Ibu punya testimoni nggak Bu? Monggo kalau punya testimoni
Saya mau kasih hadiah karena Ibu udah puji-puji saya nih. Saya jadi nggak objektif ya jadinya ya. Terima kasih ya Bu. Ibu sudah merasa bahagia dengerin saya ngomong. Mudah-mudahan Ibu nggak ngantuk. Mudah-mudahan Ibu nggak bete. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ilmunya ya. Monggo kalau Ibu ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, boleh bisa lanjut di DM, bisa lanjut di Messenger, atau bisa langsung di WA saya. Nanti juga ada tim kita namanya Mbak G yang bisa bantu komunikasikan. Intinya bagaimana caranya supaya Ibu bisa closing dengan baik, kemudian Ibu bisa jualan, dan Ibu juga bisa merasakan hasil manfaatnya dengan baik gitu. Oke, apalagi Bu Krisdian Hastuti. Oke, obat dokter ada yang kanker tadi ya. Silahkan, enggak apa-apa Pak. Bu, sehari 2 kali atau 4 kali nggak ada masalah karena dia kanker ya. Jadi biar lebih cepat sembuhnya. Kemudian Bu Yeti bilang, Assalamualaikum Bu, mau tanya, suami saya sakit tangannya, terasa pegel kayak kram gitu Bu, nggak ada dayanya, lemas. Oke, apa bisa konsumsi Cordimun? Udah berobat beberapa kali masih sakit Bu, diurut juga udah beberapa kali. Oke, biasanya ini takutnya itu asam urat, atau dia mungkin kolesterol, atau yang namanya tadi kram-kram biasanya kan tuh lebih ke syaraf, bisa jadi itu tanda dan gejala diabetes. Nah, coba Ibu Yeti datang ke apotik atau klinik, kontrol dulu gula darahnya bagaimana, kolesterolnya bagaimana, dan ada nggak asam urat. Seandainya 3-tiganya ada di sana, maka Ibu cukup hanya dengan konsumsi Cordimun atau dibarengi obat lain. Nanti boleh dari Pak Bahar mungkin diinfokan. Silahkan boleh dikombin dengan obat lain, tapi Cordimunnya saya minta sehari langsung diminum 3 atau 2 kapsul ya. Seminggu aja, Ibu silahkan kasih testimoni ke saya. Target saya adalah selama 1 minggu itu Ibu tidak akan merasakan yang namanya kram lagi. Nah, itu memang hal-hal yang biasa lumrah, tapi lebih bagus sih 4 kapsul. Biasanya sih nggak sampai seminggu udah nggak ngerasain kram-kram lagi gitu loh. Bu Siti Khotimah ini, aduh, dengerin baulan bisa bikin bahagia juga kok, Masya Allah Ibu. Ting. Iya, Ibu udah dapat hadiah, udah nggak usah muji-muji lagi Bu, udah cukup. Makasih Bu Siti, Ibu juga ya luar biasa ya, makin cantik ya Bu, sehat terus. Masya Allah, jadi pengen langsung order Cordimun, Bu Wardah. Kok jangan lupa Bu, langsung ordernya langsung 1 kontainer ya Bu ya, jadi biar cepat habis begitu. Ada lagi nih bilang mahal karena belum tahu kualitasnya. Saya setuju sama Bu Mafis. Oke, baik. Saya lanjut ke tips menjual Cordimun ya. Karena saya punya waktu setengah jam lagi supaya bisa sama-sama sholat zuhur, supaya ibadahnya juga nggak keganggu ya Bu. Saya mau kasih tahu tentang bagaimana tips menjual Cordimun. Banyak masalah yang terjadi adalah teman-teman itu merasa satu, harganya mahal. Yang kedua, ini produk nggak begitu penting. Yang keempat, saya belum butuh. Oke, target market pertama, kalau saya selalu yang namanya kita jualan, itu saya selalu lihat dulu kira-kira target market saya atau sasaran saya itu udah tepat atau belum. Contoh, nggak usah datang sih, kita kadang-kadang bisa ngobrol sama orang aja tuh kelihatan dia butuh produk apa, yang dia rasakan apa, dan dia kira-kira masuk nggak kalau saya tawarin produk Cordimun gitu loh. Contoh, orang udah datang ke kita ngop nih, udah sering sesak napas, lihat dulu nih dari badannya nih, badannya udah gemuk banget ya kan. Terus kemudian mukanya udah apa Bu namanya, udah kusut banget gitu ya. Kusut tuh kayak gimana ya? Kusut tuh kayak nggak ada gairah hidup gitu loh Bu. Kayaknya, mukanya tuh udah bener-bener kayak udah kepenuhan racun, kebunuhan toksin. Nah itu saya bilang dia sangat-sangat butuh Cordimun, apalagi dia punya masalah kegemukan atau obesitas. Kenapa? Kita nggak pernah tahu efek dari dia gemuk itu biasanya bisa karena satu, kolesterol, dia punya penyakit yang selama ini dia nggak tahu, tapi dia karena tubuhnya sehat terus, dia ngerasa nyaman, aman, jadi sudah terbiasa, sudah beradaptasi dengan penyakit-penyakit itu. Terus bisa lagi dia punya memang resiko terjadinya diabetes, tapi dia bilang sehat-sehat, tapi faktanya dia nggak pernah kontrol gula darahnya berapa. Nah, coba kalau saya jadi ibu, saya akan mengorbankan uang. Kalau di sini tuh untuk cek gula darah itu cuma 15-20 ribu Bu. Saya ajak, ayo silakan Bapak tes gula darah Bapak berapa. Nah, ketika dites, Masya Allah itu luar biasa tinggi banget. Itu sebenarnya udah 1 poin kita udah bisa tawarin produk Cordimun gitu loh. Nggak apa-apa saya rugi 20 ribu, tapi untuk kedepannya dia akan continue beli terus ke saya ya dong. Karena begitu dia ingat, darah saya naik, yang diingat Mbak Ulan. Aduh, saya mau sehat, diingat Mbak Ulan. Nah,
Setelah ibu merasa tepat sasaran, kalau misalnya Mbak gimana sih masa mau jualan saya harus keluar duit dulu, ya nggak perlu keluar duit juga, cuma kalau saya lebih membuka mindset orang. Biasanya ada orang yang benar-benar merasa dirinya sehat tapi dia nggak pernah cek kesehatan gitu loh Bu. Enggak lah, saya nggak, karena kalau ukur dia hanya di saya nggak pernah komplain tentang kesehatan, saya nggak pernah batuk, saya nggak pernah ini nggak. Padahal sebenarnya dia sudah mampu beradaptasi dengan penyakit yang selama ini ada dalam diri dia gitu loh. Jadi saya selalu bawa, ayo kita cek yuk kolesterol. Kalau di sini murah banget, kolesterol cuma 15.000, asam urat tuh 15.000, terus diabetesnya cuma 20. Jadi saya suka kayak udah nggak apa-apa lah, ikhlas aja, yang penting lu peduli dengan kesehatan lu gitu. Saya bilang alhamdulillah Bu, banyak banget stokis yang saya dapetin customer, kan saya nggak jualan ya. Jadi saya kasih nih beli di A, beli di B, beli di C gitu, seperti itu. Jadi menurut saya hal kayak gitu perlu, tapi kalau nggak, ibu tidak perlu mengikuti jejak saya. Dengan cara ibu ngobrol, dengan cara ibu lihat pasien, dengan cara ibu tahu kebutuhan, itu pasti kelihatan badannya kegemukan. Buat tadi wajahnya kelihatan banyak kusam banyak, atau tanya Bapak kena penyakit tipes, oke. Iya saya sering kena tipes, Bapak merokok, nah itu sudah sasaran yang empuk banget buat kita tawarin Kordimon. Atau Bapak daya tahan tubuhnya suka menurun nggak sih, suka batuk pilek nggak sih, gampang, oh iya Mbak saya kena asma nih. Nah apalagi dia sudah ngomong asma, dia ngomong kolesterol, dia ngomong asam urat, apalagi dia ngomong diabetes, dia ngomong jantung, kalau ada salah satu itu berarti dia sangat-sangat butuh Kordimon. Nah banyak kan Bu sasarannya kan, jadi lihat dulu tepat sasaran enggak. Jangan sampai ibu ngasih nawarin produk yang dia nyari gini. Pernah nggak sih ibu nemuin customer yang dia lari ke ibu dengan kondisi mau cantik? Contoh, padahal kita udah lihat tuh, mohon maaf, badannya gemuk, obesitas, terus mukanya kusam, terus napas aja, ada produk ini nggak? Buat kecantikan gitu. Padahal sebenarnya tubuh dia tuh butuh didetox gitu loh. Nah, caranya bagaimana ngomongnya? Ibu boleh tawarin produk kecantikan, boleh. Tapi saran saya kalau ibu mau segera lebih dipercaya sama customer, ibu bilang gini, Bu, mohon maaf, sebelumnya saya mohon maaf banget. Kok saya lihat kayaknya ibu belum butuh untuk beli produk kecantikan saya gitu. Kenapa begitu? Saya mau cantik, mau lebaran ini, biar kelihatan mukanya cerah, glowing segala macam. Biasanya kan gitu kan? Iya, mohon maaf Bu, sebelumnya begini. Mohon maaf dulu Bu, jangan sampai tersinggung di ibu kabur lagi customer. Sebenarnya gini, saya kemarin ikut seminar yang ngomong itu Mbak Ulan, jual aja nama saya Bu, biar mereka agak kesel sama saya. Mbak Ulan tuh bilang kalau misalkan untuk orang-orang yang memang punya masalah di tubuhnya harus didetoks dulu, maksudnya di dalam tubuhnya harus dibenerin dulu, maka sebaiknya dibenerin dulu Bu di dalamnya. Contoh, ibu punya nggak penyakit kolesterol? Takutnya kan Bu dengan kondisi ibu, mohon maaf, kegemukan, terus ibu merasa diri ibu mau tampil glowing, itu sebenarnya dari dalam dulu Bu yang harus di maintenance, yang harus diobatin. Jadi supaya apa? Tujuannya supaya metabolisme kita baik, kemudian supaya detoksnya, racunnya keluar dulu, ada proses detoksifikasi di situ, kemudian sel-sel yang rusak di dalam tubuh dibenerin dulu. Contoh misalkan karena faktor kegemukan tadi merasa obesitas atau ada sel-sel yang harusnya enggak. Jadi ada beberapa kasus kenapa wajah kita terlihat kusam, itu biasanya karena satu bisa karena obesitas, Bu, kegemukan dan sebagainya. Ibu percaya nggak sih ketika kita merasa berat badan ideal atau turun, itu wajah itu jadi kelihatan muda sendiri secara otomatis. Nah, kalau metabolisme sudah terbentuk, terus kemudian ibu sudah merasa sehat, minimal indikator sehatnya 75% atau 50% aja, itu otomatis wajah sudah kelihatan awet sendiri, awet muda. Nah, baru tuh skincare masuk ya, untuk mengglowingkan. Nah, kalau saya gini kan masalah di bopeng, body scars ya. Saya juga bingung nih, mau saya tambal semen nggak mungkin. Jadi kan harus ada perlakuan khusus. Saya sudah melakukan PRP segala macam, pakai kosmetik juga nggak akan mungkin karena didempul sana sini. Tapi ya udah, saya udah ikhlas. Maksudnya udahlah jalanin aja, atau yang penting saya nggak berjerawat. Kemudian saya merasa bahagia terus segala macam. Nah, tapi orang jadi nggak nyaman lihat kita, nggak apa-apa, saya lagi proses supaya scarsnya ini ketutup, entah mungkin saya tempel apa gitu ya Bu ya, biar orang nyaman kelihatan muka saya gitu, nggak apa-apa. Tapi sejauh ini sih
pakai masker terbantu sih, ketutup gitu. Jadi sebaiknya saya lebih memprioritaskan bagaimana hidup saya jadi sehat dulu. Nggak kolesterol setiap bulan, nggak asam urat setiap 3 minggu sekali. Kemudian saya nggak tipes setahun 2 kali. Itu aja saya sudah bersyukur, alhamdulillah banget. Nah itu bisa diatasi. Jadi lagi-lagi adalah tepat sasaran. Sampaikan ke customernya bahwa ibu sangat-sangat membutuhkan produk ini karena ibu punya masalah yang harus diatasi. Jadi masuk ke slide keduanya, itu adalah customer butuh produk atau tidak. Masuk. Terus yang ketiga ada lagi penjelasan produknya. Kayak gini nih, ibu kan nggak tahu manfaat dari Cordimun, tapi ketika saya jelaskan ibu jadi tahu kan. Nah artinya apa? Harus masuk dulu pengertian produknya, manfaat produknya, efek dari produknya. Ketika ibu nanti merasa butuh, jadi kan ibu kayak tadi dia bilang, wah saya jadi kayak merasa butuh nih. Saya jadi kayak ngerasa, oh iya ya benar ya, ternyata saya punya penyakit yang Mbak sebutin tuh, berarti saya butuh nih. Kenapa? Karena ibu menyimak dengan baik, ibu sudah terbentuk rasa percayanya ke saya, ibu sudah yakin bahwa produk ini benar-benar ibu butuh. Nah ini yang saya bilang, jadi kenapa? Jadi saya selalu yang namanya komunikasi 2 arah, menjual produk kepada orang tuh saya selalu menumbuhkan rasa percaya dulu. Kalau saya sebut itu dulu namanya BHSP, Bina Hubungan Saling Percaya. Saya menunjukkan rasa empati. Jadi nggak maksa, misalkan, oh nggak apa-apa Bu, ibu nggak beli. Yang penting saya sudah memberikan edukasi yang baik, manfaat produknya, syukur-syukur bisa bermanfaat buat ibu. Dan seandainya ibu butuh pun itu jadi alhamdulillah buat saya dan buat ibu gitu ya. Nah, ketika hubungan saling percaya tadi sudah terbentuk, maka terjadilah closing. Closing itu nggak harus beli Bu. Dia sudah percaya sama kita, itu sudah closing. Tapi ibu harus tahu jangka panjangnya nanti, dia akan selalu ingat ibu ketika dia punya penyakit paru-paru, TBC, kemudian dia punya penyakit kanker, dia akan ingat ibu. Nah, baru terjadi pembelian. Atau ibu nggak ada salahnya menanyakan, ibu gimana hasil konseling kita kemarin? Kira-kira ada lagi nggak yang harus saya jelasin? Ada lagi nggak yang ibu mau tanya? Kira-kira apa yang harus saya bantu? Nah, tunjukkan rasa empati. Nah, saya yakin ketika orang merasa dipedulikan, ibu empatinya keluar dan mereka oh ya ternyata saya butuh, harga itu nggak jadi patokan masalah Bu, percaya sama saya. Karena itu sering saya dapat bahwa mereka akan berpikir, oh saya sama Mbak Ulan aja dia beli karena dia servisnya oke loh, dia hanya nggak ngejual produk tapi dia juga bisa diajak curhat, contoh gitu. Jadi orang kayak nyaman sama kita. Nah itu bangun rasa percaya itu. Nah kalau saya Bu, nggak closing nggak apa-apa, tapi saya sudah bahagia. Minimal 1, saya dapat teman. Yang kedua, dia sudah trust sama saya. Dan ketiga, suatu saat dia pasti akan cari saya. Kalau memang benar-benar butuh produk itu. Tapi sejauh ini sih, selama ini, saya langsung closing Bu. Hari itu juga kayak sekarang ini kita sudah jelasin kan banyak-banyak, tiba-tiba udah banyak yang mau pakai. Nah itu anggaplah saya seperti ibu. Closingnya dapat gitu ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya untuk tips menjual Cordimun tadi yang saya sampaikan, silakan. Ada yang mau tidur mungkin atau ada yang mau bertanya, silakan Bu. Dwi Puji Lestari, halo Ibu, saya melambai tangan ke Ibu. Ibu sehat ya? Mbak, saya undang mitra kok nggak bisa, masih nggak masuk ya Bu ya? Oh, kenapa ya? Coba nanti ini saya lihat dulu, atau mungkin nanti dari hasil closing kita nanti nih Bu bisa di-share ya Bu ya ke teman-teman ya, hasil presentasi kita ya. Seperti itu. Nanti produk knowledge juga saya akan presentasikan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih? Terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah anak-anak sehat, hanya ingin buat daya tahan tubuh aja. Oke, semoga bermanfaat Ibu. Apalagi, ayo, ada yang belum saya baca enggak ya? Iya, dengerin live. Oh, jadi positif, alhamdulillah. Terus ini udah yang keram tadi. Terus mana lagi? Jadi nggak usah takut kalau nggak closing ya Bu. Pasti harusnya closing PD ya. Gitu loh. Terus ada nggak sih yang belum? Tadi yang diabetes udah. Oke, yang dapat hadiah tadi siapa aja Mbak? Sebutin. Oh ya, Bu Yeni. Bu alamatnya udah. Bu Yeni siapa? bukan Yuliati. Oke, Bu Yuliati. Silakan. Bu Yuliati, Bu Ria Wulandari. Terus Famawati. siapa? Mafis, Bu Mafis, Samawati, sama Ibu Siti Khotimah. Terus Untuk yang Ibu Lopinasa ini yang tadi. oh, Ibu Lopinasa, testimoni mana Bu? Saya mau kasih. Nah, buat ibu-ibu yang saya sebutkan namanya tadi, monggo silahkan
kirimkan alamatnya, boleh di japri aja. Kayaknya kalau misalkan dikirimkan ke kolom komentar, nanti ada yang banyak kirim paket ke Ibu bahaya ya. Jadi nanti ke saya aja langsung japri. Hari ini saya proses kirim, kalau paling lambat besok. Nanti saya akan report ke Pak Bahar, mengetahui. Jadi ini hadiah dari NASA ya. Tepuk tangan buat NASA, luar biasa ya kan produknya. Silakan dikonsumsi, jangan dijual ya. Yang namanya otak marketing, saya tahu begitu dapat produknya ACE Plus harganya mahal dijual, jangan. Dikonsumsi aja sendiri buat keluarga. Ingat, jangan sampai ada komplain keras lagi, karena biasanya tuh keras itu adalah kesalahan dari kita sendiri gitu ya, jangan sampai. Oke, Mbak, saya mana lagi nih, nggak ada komen ya? Bu, masih ada satu lagi. Apa? Ini mau diinin dari pertanyaan yang paling bagus apa gimana? Oh, pertanyaan. Ada nggak yang pertanyaan paling bagus? Jangan-jangan namanya sama. Kalau pertanyaan sih udahlah, kayaknya itu doang ya. Paling itu doang. Siapa lagi ya? Bu Eci di Facebook nanya nih, Cordimun bisa diminum orang sehat? Bu, bisa dong, sehari 2 kali. Buat jaga kesehatan misalnya berapa? Minum sehari 2 kali, pagi karena di dalam kondisi Ramadan, jadi sahur dan berbuka puasa. Jadi 2 kali. Jadi Ibu puasanya lancar, ditambah lagi sama ACE Plus lebih bagus. Jadi lancar puasanya, detoksnya cepat, metabolismenya cepat, dan aura kecantikannya terpancar. Jadi lebih cetar gitu ya Bu ya. Apalagi testimoni udah. Apalagi, nah ini tadi yang diabetes ya, karena dia diabetes, bener ponakannya pengen minum terus. Iya jelas, karena diabetes gitu ya, jadi harus dikontrol ya Bu ya. Oke, ada lagi nggak sebelum saya closing? Pertanyaan, kalau misalkan nggak ada, nanti saya tunggu namanya dicatat, nanti kita ke kolom komentar, dikasih aja alamatnya. Untuk testimoni saya masih tunggu, boleh kasih testimoni yang paling baik lagi, karena hadiahnya masih ada. Nanti kita akan sortir di kolom komentar, jadi nanti kita akan sering-sering masuk ke kolom komentarnya ibu-ibu sekalian, dan boleh nanti kasih testimoni, mau japri ke saya boleh, mau taruh di Facebook boleh, di IG, DM juga boleh, nanti saya akan share ke teman-teman. Nah, buat yang punya testimoni baik, saya akan memberikan hadiah lagi. Nah, paling lambat hadiah dikirim besok, kalau nggak hari ini ya. Kita tunggu. Baik, karena pertanyaannya sudah nggak ada, maka saya closing karena kita mau sholat duhur. Nah, kita ketemu lagi nanti di tanggal 21 Mei. Kita mau bahas tentang ACE Plus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ibu-ibu mau bahas lagi atau memberikan saya testimoni untuk Cordimun, nggak apa-apa, boleh juga, nanti dapat hadiah lagi. Besok saya akan coba pikirkan hadiah apa lagi yang bisa saya berikan ke ibu-ibu sekalian. Jangan duit, nanti saya kena KPK ya. Mending barang yang bisa bermanfaat ya Bu ya, insya Allah. ACE Plus dan Cordimun. Iya, betul. Nanti kita akan bagi, nanti Mbak G yang pikirin sama Mas Re. Mungkin nextnya nanti kalau sama saya bosen, Mbak G sama Mas Re bisa bantu untuk presentasi ya Bu ya, gitu. Doakan pandeminya segera berlalu supaya kita bisa ketemu di seminar lagi. Saya kangen teman-teman semua, ibu-ibu sekalian, kayak di Lampung, Solo, Malang, dan Tulung Agung pernah ya sampai sejauh itu, dan saya merasa kedekatan kita lebih terbina jika bertemu. Tapi dengan kondisi sekarang, kita tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, dan lebih banyak jaga tubuh dalam keadaan sehat. Ingat ya Bu ya, yang belum vaksin silakan vaksin, yang belum daftar silakan daftar, karena mungkin sekarang yang diprioritaskan tuh untuk nakes dulu, orang tua, dan memang yang diprioritaskan kayak kepolisian dan sebagainya gitu. Buat ibu-ibu silakan di daerahnya yang sudah melakukan vaksin silakan ikut vaksin, jangan takut dengan kondisi yang sekarang yang ada ya Bu, karena memang semakin banyaknya kejadian, tubuh kita harus dibuat semakin kuat dan sehat. Oke, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ya ada yang baru nonton. Ibu baru nonton, saya lambaikan tangan deh Bu Siti deh. Gimana dong Bu? Saya udah mau kabur nih. Ibu nanti nonton dari awal, silakan di
tonton ulang ya Bu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh di japri atau di kolom komentar. Nanti Mbak Gia akan mampir ke kolom komentar ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Dan semoga bermanfaat bedah produknya hari ini. Saya doakan semoga puasanya lancar sampai sore nanti, dan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga ibu-ibu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan banyak closingnya. Semangat pagi NASA. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, hari. Nah, sekarang kita close. Gimana ini, Mas Rey? Aduh, dia.